Episode 66 Savage Continent. Tumpukan kecil harta karun bintang menyala dengan lusters yang mempesona, menyebabkan seluruh kapal perang menjadi cerah, bersinar pada ekspresi lamban semua orang dengan jelas. Dalam keheningan, semua mulut mereka terbuka, mereka menatap tumpukan harta di depan Tang Tian. Mereka belum pernah melihat begitu banyak objek roh sebelumnya, semua gelombang energi yang mereka keluarkan menembus udara, energi di dalam kapal perang menjadi terpengaruh, mengungkapkan situasi yang sangat aneh. Gelombang apakah mereka semua benda roh? Gelombang. Gelombang bagaimana itu mungkin? Gelombang. Ekspresi Ling Xia yang paling menakjubkan, matanya hampir jatuh ke tanah, napasnya terhenti. Kekayaan sehari-hari Tang Tian telah mengejutkannya sampai gila, tetapi semua yang dia tahu, pengetahuan yang dia miliki, di depan tumpukan benda-benda roh, dia telah direduksi menjadi seorang idiot. Gelombang benua bela diri yang terhormat tidak akan memiliki begitu banyak objek roh. Gelombang. Gelombang siapa dia? Gelombang. Meskipun ekspresi semua orang membuat anak muda Tang sangat gembira, tetapi dia tahu bahwa mereka masih dalam kesulitan, jadi dia tidak punya waktu untuk merasa senang. Dia menggunakan kekuatan untuk bertepuk tangan, menyebabkan perhatian semua orang terbangun. Mulai sekarang, semua 5 keluargamu akan dibagi menjadi 5 bagian, keluarga Wei, rasi Sagittarius. Keluarga Li, konstelasi Kanker. Keluarga Yu, rasi bintang Aries. Kamu keluarga, Libra Constellation. Keluarga Zhang, rasi Aquarius. Petik 2. Tang Tian tanpa malu-malu menyalin dan menghubungkan kelima keluarga dengan nama masing-masing istana ekliptik mereka, dengan cara ini, lebih nyaman baginya. Semua orang tidak keberatan, tetapi merasa bahwa nama-nama baru yang diberikan kepada mereka sangat cocok, hanya saja. Tunggu, rasi bintang apa? Wei Tingting bertanya. Tang Tian terpana, galaksi Sein Suci tidak menggunakan nama konstelasi, jadi dia tidak punya pilihan selain untuk menjelaskan secara samar, mirip dengan benua. Semua orang tercerahkan, beberapa anak muda yang lebih dewasa merasa tersentuh. Mungkinkah sang guru berharap bahwa setiap keluarga mereka masing-masing akan memiliki benua di masa depan? Baik. Tang Tian mulai memisahkan harta karun bintang, dan bergumam pada dirinya sendiri, Aquarius, Sagittarius, Kanker, Aries, Libra, beruntung aku memiliki banyak harta. Aku masih perlu mendapatkan lebih banyak di masa depan, baiklah, aku masih memiliki banyak 12 harta istana ekliptik, tetapi aku masih perlu mendapatkan lebih banyak. Petik 2. Meskipun dia memiliki banyak harta karun bintang, dia telah melemparkan semuanya ke gudang Ursa Major Constellation, tetapi demi Little Fool untuk memperbaiki lebih banyak harta roh, dia telah membawa beberapa dari mereka. Sagittarius dan Aries, pelanggaran, Libra untuk kontrol, Kanker untuk pertahanan, apa yang bisa dilakukan Aquarius? Bagaimana pertarungan seniman bela diri Aquarius melawan? Tang Tian mengambil satu harta karun bintang dan bergumam sendiri. Orang bodoh yang baru saja melayang berbisik kepada Tang Tian tanpa emosi, dengan uang. Ekspresi Tang Tian membeku, dia tidak mengatakan apa-apa, kata-kata itu tidak bisa diucapkan. Tetapi di Heaven's Road, itu adalah fakta bahwa mereka dipuji sebagai seniman bela diri terkaya. Setelah memilih 5 harta dari rasi bintang masing-masing, Tang Tian menghela nafas lega, itu sudah cukup. Harta karun bintang dipisahkan menjadi 6 tumpukan, selain dari 5 keluarga, ada satu yang tersisa untuk Gunung Iblis benua dunia bawah. Tang Tian kemudian menunjuk ke setiap tumpukan dan menjelaskan. Itu untuk Aquarius, itu Aries, itu Kanker, itu Sagittarius, ini Libra, dan ini untuk Demonic Mounts. Satu orang ambil satu. Meskipun mereka secara kasar dapat menebak apa yang terjadi, tetapi agar itu benar-benar terjadi, mereka semua segera dipenuhi dengan sukacita dan ketidakpercayaan. Setelah beberapa lama, semua orang menjadi tenang. Untuk apa kalian menghabiskan waktu? Percepat. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak sabar, luangkan waktu sekarang dan biasakan diri kamu dengannya. Mereka terbangun dari lamunan dan segera naik. Satu harta karun per orang, kekuatan kelima keluarga murid sangat meningkat, tetapi itu tidak akan mudah bagi mereka jika mereka benar-benar ingin menunjukkan potensi penuh mereka. Tang Tian tidak lagi seorang amatir, terutama melalui pelatihan Bing, dia setidaknya tahu apa yang dia lakukan. Tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk koordinasi dalam waktu sesingkat itu. Black Arrow Warship memiliki 3 meriam utama kelas perak yang dipasang, 6 Honeycomb Sword Cannons, 3 bintang perak Spear Mass Star dan 12 Heaven Devastating Blades. Gunung Iblis Sisen cocok dengan baik dengan 12 Heaven Devastating Blades. Untuk kelas perak Star Mass Spears, mereka diserahkan kepada keluarga Yu Aries Constellation yang ahli dalam teknik spear. Maaf teman-teman, aku keliru menerjemahkan Star Mass Spear sebagai senjata di salah satu bab sebelumnya, karena senjata di kapal biasanya adalah senjata dan meriam, tetapi sepertinya itu benar-benar tombak yang ditangani oleh pengguna tombak. Tang Tian meninggalkan Honeycomb Sword Cannons untuk dirinya sendiri. 3 set meriam utama kelas perak tidak cocok melawan kapal perang bajak laut yang gesit, jadi mereka ditinggalkan oleh Tang Tian dan Little Fool. Tiba-tiba,
Tang Tian dan si kecil bodoh terkejut oleh aliran aura cahaya yang tiba-tiba, mereka menghentikan diskusi mereka, dan benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Masing-masing dan setiap orang diselimuti cahaya, lampu itu dari warna yang berbeda, menyebabkan kapal perang menjadi sangat berwarna dan cerah. Tetapi hal berikutnya yang terjadi secara instan menyebabkan wajah Tang Tian dan mob kecil berubah. Di atas kapal bajak laut. Berapa lama lagi sampai kita menyusul? Mei Chen Xiu bertanya. Sang ajudan di sampingnya dengan cepat memberinya waktu yang tepat, sekitar 15 menit. Beruntung bagi kita, kecepatan kapal perang kita baik, dan Meng Nan memiliki terlalu banyak orang di dalamnya, jika tidak, kita akan kesulitan mengejar ketinggalan ke Black Arrow Warships. Petik 2. Ajudannya dipindahkan, Chen Mei Xiu tidak berbeda, kinerja Black Arrow Warship benar-benar salah satu yang terbaik di antara kapal perang ukuran kecil, dan tentu saja harganya sama menakutkannya. Jika dia memimpin pasukan bela diri yang diperlengkapi dan dipersiapkan dengan mewah, Chen Mei Xiu memiliki banyak cara untuk mengejar, tetapi dia saat ini memimpin bajak laut. Untuk tidak menarik perhatian, tidak pernah ada komunikasi antara perompak dan benua bela diri terhormat. Bahkan komunikasi antara Chen Mei Xiu dan keluarganya terputus. Suruh semua orang bersiap untuk pertempuran, kemampuan bertarung Meng Nan tidak bisa diremehkan. Chen Mei Xiu tidak memandang rendah lawannya bahkan jika mereka adalah armada. Meng Nan telah membuktikan kekuatannya berkali-kali, dan kepada Chen Mei Xiu yang secara pribadi membuktikan dirinya, dia tidak akan pernah memandang rendah orang seperti itu. Tiba-tiba, ajudan berteriak kaget, "Ya Tuhan, apa itu?" Chen Mei Xiu kaget, dia segera berbalik untuk melihat lawannya, matanya membelalak. Black Arrow Warship di depan mereka telah menyala dengan aura cahaya warna-warni yang mempesona. Aura cahaya itu sebenarnya bocor keluar dari kapal perang. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Black Arrow Warship tidak dikenal karena pertahanannya, tetapi tubuhnya terbuat dari Black Mistwood. Black Mistwood memiliki transparansi yang lemah, sehingga mencegah aura cahaya bocor, tetapi agar aura cahaya dapat menembusnya, seberapa terang aura cahaya itu. Gelombang apa aura ringan itu? Gelombang. Kegelisahan yang kuat muncul di hati Chen Mei Xiu, tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu, dan bergumam, riak energi yang kuat. Ajudannya memandang ke langit di luar, tiba-tiba muncul torrens di langit, seperti bila memotong air, menyapu dengan kecepatan luar biasa. Sesi. Energi deras menyapu kapal perang mereka, suara melengking menyebabkan lambung bergetar. Tidak baik, mata Chen Mei Xiu tiba-tiba tumbuh bulat, wajahnya dipenuhi dengan kejutan, mereka menyerap energi. Sesi. Semua energi torrens seperti panah transparan, menembak ke segala arah melintasi langit, seperti tetesan hujan yang mengalir menuju Black Arrow Warship. Chen Mei Xiu dan timnya menyaksikan adegan yang tak terlupakan muncul di hadapan mereka. Torrens energi yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong bersama, seperti 10.000 panah ditembak, mereka memasuki kapal perang. Aura cahaya kapal perang menjadi lebih kuat, karena aura cahaya warna-warni menjadi lebih padat. Sesi. Energi dari tempat yang lebih jauh mulai ditarik, di bawah daya tarik yang kuat, gelombang energi berangsur-angsur melengkung, sampai badai pusaran yang terlihat dengan mata telanjang mulai terbentuk di cakrawala. Badai energi. Chen Mei Xiu tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan menyaksikan pembentukan badai. Badai energi tumbuh lebih besar dan lebih besar, dengan cepat melebihi 1,5 km, itu sangat menindas, energi yang terkandung cukup untuk mencekik hati orang. Energi intens dan gila melonjak secara fanatik ke kapal perang. Dengan Black Arrow Warship di tengah badai, aura cahaya terus menjadi lebih cerah. Badai energi yang transparan namun dengan cepat berputar seperti lapisan air, aura cahaya Black Arrow Warship begitu cerah sehingga tidak ada yang bisa melihat Black Arrow Warship lagi. Tidak baik, Guru, energi kapal perang kita mulai bubar. Teriakan panik ajudan membangunkan Chen Mei Xiu dari kebodohannya, wajahnya langsung berubah. Setiap kapal perang memiliki jumlah energi yang sangat besar, yang merupakan sumber kekuatan untuk pergerakan kapal perang. Semua energi ini telah disegel dengan banyak lapisan, dan sangat aman. Ini adalah pertama kalinya Chen Mei Xiu menemukan energi kapal perang yang sedang dibubarkan. Betapa kuatnya daya isap. Chen Mei Xiu menatap kapal perang Black Arrow dengan kaget, gelombang apa yang terjadi di dalam sana. Gelombang. Mundur. Chen Mei Xiu berteriak, semua yang terjadi terlalu mengejutkan. Meskipun mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi di dalam Black Arrow Warship, tetapi bahkan orang yang paling lambat pun bisa merasakan bahaya yang intens dari Black Arrow Warship. Setelah mundur lebih dari 200 li, dispersi energi akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, semua kelompok bajak laut yang telah selesai bertempur telah menyusul. Chen Mei Xiu merasa lebih nyaman. Dua armada bajak laut telah mengambil bundaran, mereka telah menghindari badai energi yang mengerikan dengan melengkung di sekitar, dan memblokir jalur kapal perang Black Arrow. Ini juga berarti bahwa mereka telah menyelesaikan seputar Black Arrow Warship. Terlepas dari arah mana Black Arrow Warship ingin bergerak, mereka akan diblokir. Ini menyebabkan benua bela diri terhormat menjadi lebih percaya diri.
Meskipun pemandangan di depan mereka berada di luar harapan mereka, tetapi mereka dengan tegas percaya bahwa mereka memiliki keuntungan. Meskipun Black Arrow Warship memiliki keunggulan dalam kecepatan, tetapi selama mereka terjebak, mereka akan kehilangan keuntungan itu, dan menjadi seperti ikan yang terperangkap dalam mangkuk, menunggu orang untuk membantai itu. Satu-satunya hal yang membuat mereka ragu adalah aktivitas tak dikenal yang terjadi di dalam Black Arrow Warship. Tang Tian mendapatkan kembali ketenangannya, dia tiba-tiba merasa bahwa pemandangan di depannya sangat akrab. Gelombang, apakah ini tidak terjadi pada 7 set armor di Sword Forest Stronghold? Gelombang. Tapi, skala itu bahkan lebih mengerikan. Harta yang diambil Tang Tian sebagian besar adalah perak, tetapi ketika harta kelas perak dibangunkan di tangan para murid, roh-roh bela diri di dalam harta itu segera merasakan energi padat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naluri dasar menyerap energi secara instan menguat dan meledak. Ketika ratusan harta memberi segalanya untuk menyerap energi, itu menghasilkan efek jauh lebih besar dari 7 set harta dari benteng hutan pedang, dan bahkan lebih mengerikan. Semua energi di Kepulauan Selatan ditarik, dan dituangkan ke semua harta. Aura cahaya adalah harta dengan rakus dan fanatik menyerap energi. Tang Tian jelas bisa merasakan bahwa harta itu sangat menguat dengan kecepatan yang luar biasa. Yang paling jelas adalah harta perunggu, mereka cepat perak, naik kelas dan menjadi harta kelas perak. Untuk harta perak, mereka sudah mulai membentuk lapisan emas redup. Tiba-tiba, Tang Tian menamparkan dahinya sendiri. Gelombang, aku benar-benar bodoh, ini sangat sederhana, mengapa aku tidak memikirkannya? Gelombang. Seolah-olah dia telah melihat jalan yang penuh dengan emas. Badai energi berlanjut selama 10 menit. Wajah Mei Chen-Xiu sangat buruk, konsentrasi energi di sekitar mereka menjadi sangat tipis, jauh lebih tipis daripada sebelumnya. Seolah-olah energi di seluruh Kepulauan Selatan telah dicuri. Gelombang, apa yang terjadi? Gelombang. Mei Chen-Xiu belum pernah mendengar hal seperti itu. Tuan, konsentrasi energi di luar terlalu rendah. Nada ajudan dipenuhi dengan kejutan besar, itu sudah mulai membentuk tekanan energi negatif, kita harus pergi sekarang. Biasanya, konsentrasi energi di dalam kapal perang jauh lebih padat daripada konsentrasi energi di udara. Tetapi, jika konsentrasi energi di udara terlalu tipis, itu akan menghasilkan tekanan energi negatif. Energi tipis di udara akan menghasilkan gaya isap yang kuat, menyebabkan energi dalam kapal perang hilang. Bahan yang digunakan untuk membuat kapal perang itu mahal, dan dengan demikian kehilangan energi ini akan menyebabkan kerusakan permanen. Mei Chen-Xiu menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya hijau. Hilangnya kapal perang adalah hal paling mengerikan yang bisa terjadi pada mereka. Harus diketahui bahwa mereka masih berada di benua pasir putih, dan ketiga pasukan perak benua pasir putih masih utuh. Itu adalah gerakan yang sangat besar, jika White Sands Continent tidak memiliki reaksi balasan, mereka benar-benar idiot. Jika armada yang diperintahkan Mei Chen-Xiu adalah tentara bela diri yang terhormat, ia tidak akan takut, dan ia bahkan tidak akan menempatkan tentara pertama Subi di matanya, tetapi yang ia pimpin adalah bajak laut. Meskipun tulang punggung perompak adalah elit dari benua bela diri yang terhormat, tetapi standar para prajurit terlalu lemah dibandingkan dengan tentara kelas perak. Begitu mereka akan dililit oleh pasukan kelas perak, mereka akan berada dalam bahaya. Tapi yang benar-benar membuat Mei Chen-Xiu memilih untuk menyerah sebenarnya adalah Black Arrow Warship. Semua energi di Kepulauan Selatan diserap oleh Black Arrow Warship. Jika semua energi di laut energi dipadatkan menjadi kapal perang, apa yang bisa terjadi di dalam? Mei Chen-Xiu juga ingin tahu dan takut. Dalam pertempuran, jika sejumlah besar energi berkumpul, itu biasanya diutamakan untuk serangan skala yang sangat besar. Kelompok perompak lainnya sudah mulai mundur. Di bawah tekanan energi negatif, semakin lama mereka tinggal, semakin banyak kerusakan yang terjadi pada kapal perang. Pada saat itu, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Selanjutnya, mereka sebenarnya puas dengan hasilnya. 5 keluarga Pulau Selatan hancur total, dan apa yang tersisa adalah sekelompok anak-anak, apa yang bisa mereka aduk. Mei Chen-Xiu mengepalkan giginya, kami mundur. Menghancurkan seluruh operasi untuk kelompok kecil akan menjadi hal yang paling mengerikan, dan yang membuatnya semakin khawatir adalah transformasi yang terjadi di dalam Black Arrow Warship. Untuk beberapa alasan, transformasi mengejutkan membuatnya merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan teman-temannya yang telah memilih untuk mundur, untuk mempertahankan kekuatan mereka dan untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Mei Chen-Xiu membereskan emosinya dan memulihkan kemantapannya. Matanya berkedip dengan pandangan dingin. Gelombang, bagaimana White Sands Continent tidak merasakan pergerakan besar di Kepulauan Selatan? Setelah ini, ketiga pasukan kelas perak pasti akan mengejar kita. Gelombang. Gelombang, mungkin, ini juga kesempatan bagus, mereka pasti tidak akan memikirkannya, jika kita sendiri melakukan serangan balik pada saat ini. Gelombang. Sebuah rencana berani mulai terbentuk dalam pikiran Mei Chen-Xiu. Ketika Black Arrow Warship menjadi tenang kembali, semua bajak laut telah menghilang tanpa jejak, semua dari 5 keluarga murid yang telah memperoleh kekuatan baru mereka,
kembali ke kepulauan selatan mereka yang hancur, kehancuran di mata mereka tanpa sisa hidup, menyebabkan mereka semua menangis. Mereka merobek, dan menguburkan mayat keluarga mereka. Di langit, Si Sen melihat ke bawah dengan ekspresi simpati, "Tuan, apakah kita pergi dan membantu mereka?" Orang-orang di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi yang sama. Tidak. Tanpa diduga, Tang Tian langsung menolak, tatapannya tertuju ke reruntuhan. Ia berkata, kehidupan dan masa depan mereka, ditukar dengan keluarga dan kerabat mereka sendiri. Mengubur kerabatmu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu. Itu seperti kebencian dan tanggung jawab mereka, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk membantu mereka dengan itu. Petik 2. Mulut Si Sen terbuka lebar, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apakah kamu pikir aku kejam? Tang Tian tidak berbalik, dia tidak mengalihkan pandangannya, nadanya setenang biasanya, orang mati sudah mati, mereka sudah mengorbankan diri mereka sendiri, jangan biarkan pengorbanan itu sia-sia. Apakah kamu tidak mengatakan masa depan mereka akan selalu memiliki kebencian? Tidakkah menurut kamu itu terlalu berat untuk mereka? Ling Xia tidak bisa membantu tetapi merasa tidak senang dengan reaksi Tang Tian. Tang Tian memandang Ling Xia, ya, itu akan berat. Mereka tidak memiliki hak istimewa untuk memilih, terlepas dari apakah mereka memikirkannya atau tidak, masa depan mereka diberikan dengan pengorbanan keluarga mereka. Sedikit harapan dan antisipasi terakhir dari keluarga mereka, mereka harus menerimanya dan hidup terus. Petik 2. Ling Xia bisu. Tuan benar. Itu adalah Wei Hao, Yu Qingyi dan yang lainnya. Mereka telah selesai mengubur anggota keluarga mereka dan mata mereka bengkak dan merah. Mereka baru saja mendengar kata-kata Tang Tian, dan itu menusuk hati mereka. Mata mereka yang bengkak diganti dengan cahaya baru, di tengah-tengah rasa sakit dan kesedihan mereka, mereka menemukan tujuan baru mereka. Membawa harapan, kita akan hidup terus. Frasa ini bergema di hati mereka. Betul, Tang Tian berkata dengan sopan, harapan dari pengorbanan mereka bukan untuk para pengecut. Jika kamu bahkan tidak punya hati, tanggung jawab dan beban ini akan terlalu berat untuk kamu, kamu mungkin juga menggali lubang untuk diri sendiri. Petik 2. Mata Yu Qingyi dan yang lainnya menyala. Anak muda yang seperti dewa, harus berani. Tang Tian menepuk dadanya, dengan ekspresi kesombongan, apakah kamu tahu apa keberanian untuk anak muda yang seperti dewa ini? Itu bukan menjadi tidak takut, tidak ada yang tidak takut, itu menjadi takut dan mengambilnya. Sampah akan selalu membuat alasan, dan meringkuk dalam kesedihan dan rasa sakit mereka. Anak muda yang seperti dewa hanya akan pergi, pergi dan terus bergerak maju. Jika kamu tidak takut, pergi, jika kamu takut, mengeraskan kulit kamu dan pergi. Jika kamu sedang berduka, maka bawalah kesedihan itu dan pergi. Jika kamu putus asa, maka bertarunglah dan lanjutkan dengan sekuat tenaga. Semua orang yang mengatakan mereka tidak dapat melihat harapan, atau membuang-buang energi, semuanya membuat alasan untuk diri mereka sendiri. Jika kamu akan mati, apakah kamu masih akan berlutut dan menangis? Bahkan seekor binatang yang terperangkap dalam sangkar akan terus berjuang, berjuang dan berjuang untuk keluar sampai mati. Jadi anak muda yang seperti dewa, harus terus bergerak dan tidak berhenti, ayo pergi. Petik 2. Setiap kali Tang Tian mengucapkan frasa, anak muda yang seperti Tuhan, wajahnya yang canggung akan menggambarkan kebanggaan, dan memperlihatkan ekspresi aneh dan lucu, dan setiap kali dia mengucapkan kata-kata, go go go, dia akan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara, dengan tatapan yang tajam, dia akan mengaum mereka. Tapi tidak ada yang tertawa, semua orang terpana. Kata-kata naif dan lucu itu, tindakan kekanak-kanakan dan lucu itu, menyentuh hati mereka. Tang Tian bahkan tidak peduli jika kata-kata itu menyentuh hati mereka, kata-kata itu bahkan tidak dimaksudkan untuk mereka tetapi untuk dirinya sendiri. Setelah berteriak, dia merasakan kabut samar di dadanya menghilang, dan semuanya menjadi jelas baginya. Dia mengepalkan tangan dengan erat, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan, kehendak dan niat bertarung dalam hatinya begitu penuh sehingga bisa bocor keluar. Gelombang itu benar, aku anak muda yang seperti Tuhan. Itu benar, aku akan terus berjuang seperti itu. Gelombang. Gelombang itu benar, aku tak terhentikan. Gelombang. Tang Tian yang mengangkat tangannya tiba-tiba mulai tertawa. Tang Tian dan yang lainnya meninggalkan Kepulauan Selatan, dan dengan cepat berkumpul kembali bersama Tang Chou yang memimpin unit Swift Army dan Skull. Mereka langsung pergi, kembali ke benua Sang, dengan Su Jin yang bergabung dengan mereka. Alasan mengapa Tang Tian memilih untuk pergi adalah karena kediamannya terlalu penuh. Para wanita dari keluarga aristokrat yang telah ia selamatkan terakhir kali adalah semua tokoh penting di benua Pasir Putih dan berbagai benua di dekatnya. Karena itu, untuk berterima kasih kepada dermawan mereka Tang Tian, semua keluarga mulai berdatangan dan menyambutnya tanpa henti, bahkan menyebabkan hotel-hotel terisi. Banyak keluarga memegang kekuasaan, dan bahkan benua Tuhan yang baru tidak dapat menghentikan mereka, dan bahkan harus secara pribadi memimpin mereka ke Tang Tian. Memikirkan situasi itu, kulit Tang Tian menjadi mati rasa, dan tanpa ragu, dia memilih untuk pergi. Dan dengan demikian, Tang Tian melemparkan semua keluarga ke Qin Yuran, yang berpengalaman dalam melakukan sendiri, dan dengan bantuan Bibi Qiu, Tang Tian lebih santai.
Dengan dia sebagai dukungannya, dan menambahkan hubungan benua pasir putih, dia percaya tidak ada yang akan melakukan apapun padanya. Tang Tian yang membuang semua tanggung jawab dengan senang hati kembali ke benua Sang. Gelombang, aku sudah lama keluar, sudah waktunya untuk kembali. Gelombang. Bing telah hidup santai selama beberapa hari terakhir. Setelah menyalakan percikan melawan Fast Star Continent, mereka akhirnya merasakan bahaya yang akan datang dan akhirnya mengirim orang untuk bernegosiasi. Bing yang bahkan bisa mengambil darah dari nyamuk, menambahkan kren yang sangat intelektual, Fast Star Continent tidak punya pilihan selain membayar harga yang luar biasa. Fast Star Continent berada dalam kondisi yang mengerikan, mereka perlu, dengan kecepatan tercepat, menghapus percikan di punggung mereka. Hanya dengan itu mereka bisa fokus menangani semua benua yang gelisah di sekitar mereka. Sebenarnya, para petinggi dari Fast Star Continent sudah tahu bahwa mereka akan mengalami kesulitan melindungi Fast Star Continent dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Fast Star Continent sangat lemah dengan banyak celah. Semua berbagai benua di sekitar seperti serigala yang rakus, menunggu kesempatan untuk menerkam dan menggigit mereka. Dengan sangat cepat, utusan dari Fast Star Continent mencapai benua Sang untuk kedua kalinya. Fast Star Continent membutuhkan sekutu yang kuat, dan dengan sekutu yang kuat ini mereka dapat menahan serigala di sekitar mereka. Jelas bahwa orang-orang misterius di benua Sang adalah orang yang sempurna. Berturut-turut mengalahkan dua pasukan kelas perak mereka, dan Sword Forest Stronghold mereka yang aneh, kekuatan mereka terlihat jelas. Benua Sang adalah benua yang miskin dan terpencil, dan ini menyambut banyak pengintai dan mata-mata. Kinerja benua Sang telah menarik perhatian banyak benua. Mereka sangat ingin tahu tentang pembangkit tenaga misterius yang tiba-tiba. Bing tidak peduli, dia tahu bahwa kemenangan mereka datang dengan banyak peluang keberuntungan. Sebenarnya, kekuatan yang dia pegang sangat terbatas, mereka terlihat kuat tetapi lemah dalam kenyataannya, karena itu ia tidak peduli dengan pengintai dan mata-mata, dan melatih para prajurit di bawahnya. Berita baiknya adalah ada banyak orang yang relatif kuat yang berlari masuk, berharap untuk bergabung dengan pasukan benua Sang. Bing tahu bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah mengirim pengintai dan informan mereka ke benua Sang, tetapi mereka semua diterima. Bagaimana bisa dia tidak? Mereka semua adalah tenaga manusia. Bing membutuhkan tenaga. Kondisi benua Sang tidak lagi bisa mengikuti perkembangan mereka. Misalnya, muara mereka terlalu kecil, dan kapal-kapal besar tidak bisa masuk. Dalam hal pertahanan, itu akan agak menguntungkan, tetapi di mata bisnis, itu adalah kerugian besar. Masa depan Sang benua adalah untuk menghasilkan emas hitam dan produk-produk dari Heaven's Road. Semuanya akan melewati benua Sang. Selain itu, mereka harus membangun benteng di dekat muara. Sebuah muara tanpa pertahanan benteng yang tepat akan memungkinkan musuh masuk dengan bebas ke benua Sang, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Bing. Jadi semua pekerjaan itu membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja. Populasi benua Sang sudah sangat menyedihkan. Bing yang hampir dipaksa gila terus berteriak dalam benaknya. Gelombang, tolong, semua mata-mata atau pengintai kamu atau apapun, kirimkan semuanya. Gelombang. Brengsek, apakah kita di sini untuk mengintai atau apa? Apa yang sedang terjadi sekarang? Wajah Jisan dipenuhi amarah, ia telah dikirim ke benua Sang selama hampir setengah bulan untuk menyelidiki dan melaporkan. Setelah memasuki benua Sang, mereka melihat pemberitahuan rekrutmen, membuat Jisan senang, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk memasuki departemen internal benua Sang. Setelah itu, semuanya berjalan lancar. Memasuki tentara, Jisan memperhatikan semua wajah yang dikenalnya dan terkejut. Mereka semua adalah lawan lamanya, pengintai dan informan dari berbagai keluarga. Jisan diam-diam terkejut, seolah-olah semua orang memandang benua Sang dengan sangat penting. Meskipun dia terkejut dalam hati, tapi dia tetap tanpa ekspresi di luar. Mereka semua adalah veteran, mereka saling memandang, dan diam-diam menunjukkan kepatuhan di mata mereka, dan bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Tetapi apa yang terjadi setelah itu benar-benar melebihi antisipasi mereka. Setelah selesai dengan perekrutan, tentara yang direkrut ini tidak menjalani pelatihan apapun dan bahkan tidak memasuki benteng hutan pedang. Seluruh pasukan mulai bekerja di berbagai pekerjaan. Memperluas muara, membangun benteng. Mereka seperti sekelompok pekerja kuli pekerja keras, yang bekerja siang dan malam. Beberapa dari mereka bahkan ingin memicu keributan, tetapi pada akhirnya mereka ditangkap sebelum bahkan dimulai. Jisan ingat beberapa dari mereka, pada saat itu, ia mulai memiliki simpati terhadap musuh lamanya, mereka yang ditangkap ditakdirkan untuk tragedi. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa beberapa dari mereka tidak dihukum mati, tetapi malah ditahan untuk melanjutkan dengan kerja kasar yang lebih banyak lagi. Bahkan ketika mereka bergeser ke posisi paling berbahaya, tidak ada imbalan atau insentif dalam perdagangan untuk itu. Ada hadiah dalam pekerjaan, dan hadiah itu begitu besar sehingga membuat mata para prajurit menjadi merah. Tentara buruh manual baru ini, selain para pengintai, sisanya sebenarnya agak puas. Mereka tidak perlu bertarung, tidak ada bahaya, dan mereka masih bisa mendapatkan uang, apa yang bisa lebih baik. Satu-satunya downside adalah bahwa itu pekerjaan yang sulit, tetapi pekerjaan apa yang tidak sulit.
Pelatihan sama sulitnya, dan bagi para lelaki yang rela meninggalkan rumah mereka, mereka tidak keberatan dengan kerja keras, selama mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan bagi para prajurit dengan ambisi tinggi, ada juga hal-hal yang mereka inginkan. Tiga teratas yang paling menonjol dalam pekerjaan, selain mendapatkan gaji tinggi, akan bisa mendapatkan senjata emas hitam yang diproduksi oleh benteng hutan pedang. Senjata baru ini adalah spesialisasi pedang hutan pedang, di mana tidak ada tempat lain yang pernah memiliki senjata seperti itu. Itu adalah senjata tingkat pertama dengan kekuatan luar biasa, terlepas dari apa senjata yang dibuat dari emas hitam, nuansa mereka sangat bagus. Salah satu senjata ini bernilai banyak uang. Semua senjata ini membuat para prajurit menjadi gila. Mereka semua bekerja dengan gila sepanjang malam dan hari. Sebagai mata-mata atau pengintai, hal terpenting yang harus dilakukan adalah berbaur dan tidak menonjol. Tetapi mereka harus, sebaliknya, bekerja lebih keras, karena dari kelihatannya, semua tentara di sekitar mereka bekerja sangat keras, berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka ingin uang, apa yang bisa kamu lakukan? Orang yang berbicara adalah Lei Meng, dia adalah mata-mata dari Dongqi Kontinen, dan juga mata-mata yang berpengalaman. Lei Meng tampak tinggi dan kokoh, dan tampak kasar, tetapi sebenarnya adalah softy. Jisan menjawab dengan lembut, apakah kamu tidak berpikir bahwa emas hitam dan batu-batu hitam di tanah terlihat sama? Kilatan cahaya melintas di mata Lei Meng, bukti apa yang kamu miliki? Pada periode waktu mereka berada di benua Sang, meskipun mereka sibuk bekerja, mereka juga memiliki panen. Sebagai contoh, mereka tahu bahwa benua Sang itu kaya, sangat kaya, mereka mampu membayar sejumlah uang astronomi setiap hari. Tapi yang benar-benar memicu kegembiraan mata-mata adalah senjata emas hitam misterius. Mereka semua ahli dalam perdagangan mereka, dan terbiasa dengan jenis senjata seperti itu, mereka tahu bahwa senjata emas hitam tidak bisa datang dari tempat lain. Penghakiman dan indera mereka lebih tajam daripada orang kebanyakan, dan banyak dari mereka diam-diam menduga bahwa senjata emas hitam memiliki koneksi dengan batu hitam. Tapi benteng hutan pedang yang agung membuat tebakan itu tampak seperti lelucon. Jika emas hitam benar-benar berasal dari batu hitam, betapa borosnya bagi mereka untuk dapat menggunakan batu hitam untuk membuat benteng yang mengesankan. Jisan mengeluarkan sesuatu dari sakunya, itu adalah sepotong logam hitam. Mata Lei Meng membulat, di mana kamu mendapatkan ini? Jisan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu sedikit pemurnian. Lei Meng tenang, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Dia bukan orang bodoh, jika Jisan dapat membuktikan nilai emas hitam, itu pasti akan menjadi intel yang sangat berharga, dan intel seperti itu tidak punya alasan untuk dibagikan. Jisan adalah mata-mata yang berpengalaman, untuk melakukan tindakan tidak logis seperti itu pasti punya alasan di baliknya. Tidakkah menurutmu keamanan di sini terlalu sedikit? Jisan berbicara dengan lembut, namun dipenuhi dengan bujukan, kami hanya perlu 2 tentara untuk menahan tempat ini. Lei Meng mencibir, The Vast Star Continent juga berpikir begitu. Jisan menjawab, benua bintang luas meremehkan mereka. Jika mereka tidak meremehkan mereka sejak awal, siapa yang tahu jika mereka akan mengalahkan mereka? Petik 2. Kamu tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak pasti. Lei Meng membantah dengan sarkastis. Mengapa 2 benua kita tidak bekerja bersama? Jisan tiba-tiba melempar. Lei Meng terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah tujuan sejati Jisan. Tetapi dia juga dengan cepat memikirkannya, emas hitam terbukti berasal dari batu hitam, itu berarti gurun hitam yang tak terbatas dan luas adalah kekayaan yang tak terbatas dan luas. Dia harus mengakui bahwa Jisan telah memikirkannya dengan cermat, kedua benua tidak berdekatan satu sama lain, tetapi di lokasi yang sama sekali berbeda dengan benua Sang, jika mereka mengirim tentara mereka pada waktu yang sama dan menangkap benua Sang. Di antara keduanya, kemungkinan mereka menang adalah tinggi. Dan jarak kedua benua agak jauh, tidak ada manfaat langsung untuk konflik, sehingga peluang bekerja sama akan lebih sukses. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa takut adalah benteng dari benteng hutan pedang, tetapi sejauh menyangkut gurun batu hitam, mereka benar-benar bisa menghindari benteng hutan pedang. Lei Meng berkata dengan hati-hati, aku akan melaporkan informasi ini kepada atasan aku. Jisan pasti tahu bahwa saran ini bukanlah sesuatu yang Lei Meng dapat putuskan. Jadi dia berani menemukan Lei Meng untuk melapor kepada atasannya. Tetapi terlepas dari apakah aliansi itu akan berhasil atau tidak, itu adalah awal yang baik, dia akhirnya melihat harapan untuk meninggalkan pekerjaan pahit. Tiba-tiba, ada keributan di depan mereka. Mereka berdua segera menjadi berhati-hati, mereka berdua saling memandang, dan diam-diam bergerak maju. Apa yang sedang terjadi? Jisan menarik seorang prajurit yang dia kenal akrab. Tentara itu berkata dengan gembira, tentara kami. Tentara. Jisan dan Lei Meng saling memandang, perasaan buruk muncul di hati mereka, sejak kapan benua Sang memiliki pasukan lain. Keributan di depan menjadi lebih intens, Jisan dan Lei Meng mengikuti gelombang manusia dan terbang keluar dari muara. Benteng di luar muara sudah dalam tahap awal, mereka bisa langsung memasuki benteng dan tidak terpengaruh oleh korosi dari laut energi. Di ujung penglihatan mereka, ada titik hitam kecil yang dengan cepat menjadi lebih besar, skala armada itu menyebabkan wajah mereka berubah.
Ketika armada terbang mendekat, keduanya akhirnya menghela nafas lega. Armada tampak sangat besar, tetapi mereka hanya sekelompok fregat kecil tanpa kapal perang terkemuka. Ketika mereka semakin dekat, mereka memperhatikan bahwa ada orang-orang di sekitar armada, banyak orang. Semua orang memperhatikan orang-orang di dalamnya, dan semua terkejut, mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang tidak mengendarai kapal, tetapi terbang di lautan energi dan membiarkan energi di dalam lautan energi merusak tubuh mereka. Untuk sesaat, semua orang tenang. Wajah Xie Yuan tertutup debu, ia menjadi jauh lebih kurus, tetapi matanya masih berkilau dengan energi, seperti lampu di langit yang gelap gulita, berkelap-kelip dengan aura cahaya yang menakutkan. Pertahankan konsentrasi kamu. Jangan santai. Dia memerintahkan Swift Army secara menyeluruh. Ketika dia melihat muara, dia masih tidak percaya, mereka benar-benar mencapai benua Sang. Mereka baru saja bertemu dengan Tang Tian, ketika Tuan Tang Chou mengumumkan rencana pelatihan yang tak terbayangkan. Tarik armada kembali ke benua Sang. Master Tang Chou tidak memberi mereka kesempatan untuk membantah. Satu-satunya hal yang membuat Xie Yuan merasa terhibur adalah bukan hanya Swift Army yang berpartisipasi dalam penarikan, tetapi semua orang harus berpartisipasi. Pasukan Swift, unit tengkorak, Gunung Iblis benua dunia bawah, konstelasi 5 kepulauan selatan, semua orang harus berpartisipasi. Tetapi semua orang tidak menyangka bahwa ketika tuan mereka mendengar itu, ia menjadi bersemangat dan memutuskan untuk ikut serta. Jarak dalam lautan energi sangat jauh, dan dipenuhi dengan bahaya dan kesulitan. Ada resistensi di mana-mana, dan korosi energi setiap saat, dan pusaran energi tersembunyi yang berbahaya dan dapat secara acak muncul dan menelan mereka. Dan tuntutan Tuan Tang Chou sangat keras, bahkan di bawah lingkungan yang berbahaya, pasukan diminta untuk mempertahankan frekuensi sinkronisasi yang tinggi, dan dalam semua pelatihan harian, itu tidak bisa turun. Bahkan Si Shen yang mengaku sebagai yang paling akrab dengan laut energi, ketika dia mendengar tuntutan Tuan Tang Chou, wajahnya menjadi pucat. Sayang sekali, Si Shen berada di bawah perintah Tang Chou. Di seluruh perjalanan, semua orang menderita sampai mati. Jika itu adalah bajak laut, mereka akan lama mati. Tetapi di laut energi, para perompak sudah dianggap sebagai keberadaan yang baik. Energi yang tidak stabil itu seperti bom yang tidak stabil, mereka harus waspada 120% setiap saat tanpa waktu untuk bersantai. Pada awalnya, semua orang terlalu sibuk untuk peduli dengan frekuensi sinkronisasi. Semua wajah pucat mereka mengungkapkan kesedihan dan depresi mereka, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan formasi mereka. Selalu ada orang yang terluka, yang akan dikirim ke kapal pengangkut. Teknik medis Yu Qingyi sangat mahir, dan setelah mendapatkan harta karun bintang, rasanya seperti memberi sayap pada seekor harimau, luka-luka dengan cepat disembuhkan, dan sekali lagi dikirim ke laut energi untuk terus berpartisipasi dalam pelatihan yang mengerikan. Tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata kemarahan, karena tuan mereka juga berpartisipasi dalam pelatihan. Jika bahkan tuan mereka tidak menyembunyikan kata-kata kemarahan, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Bahkan tuannya bisa menanggung pelatihan, bagaimana mungkin mereka tidak? Jadi semua orang menggigit giginya dan terus berjuang. Sejak awal, Xie Yuan dan yang lainnya terus menggunakan figur guru mereka untuk membangkitkan semangat bagi semua orang, tetapi dengan sangat cepat, tidak ada yang punya energi untuk mengatakan apapun. Karena semua orang meremehkan tingkat penyimpangan tuannya. Pada awalnya, tuan mereka sama dengan mereka, berjuang dengan kesulitan besar. Tetapi dengan sangat cepat, ia menjadi seperti ikan di dalam air, menyebabkan semua orang terdiam, tetapi tindakan berikut ini membuat mereka semakin tercengang. Dia membawanya pada dirinya sendiri untuk lari ke gelombang energi yang mengamuk untuk meredam tubuhnya sendiri, berinisiatif untuk menarik resimen energi yang tidak stabil untuk memperbaiki kemampuan pertahanannya, meluncurkan serangan ke dalam pusaran energi. Sementara semua orang memakai diam-diam, bos akan berteriak sesekali dan berlari ke resimen energi, dan setelah itu, dia akan mengaum dan bergegas maju. Mati rasa, semua orang mati rasa. Dunia ini kejam bukan karena makhluk jahat, tetapi untuk menempatkan makhluk jahat di samping kamu. Sampai frasa, menangkan dan atasi dirimu, dan jangan dibandingkan dengan orang jahat. Keluar, apakah moral rendah semua akhirnya mengangkat sekali lagi. Pelatihan yang tak terpikirkan dan menakutkan itu seperti batu gerindra yang keras dan kasar, perlahan-lahan memoles ketajaman Xie Yuan dan yang lainnya. Ketika mereka melihat muara ke benua Sang, mereka semua bersorak kegirangan, dan hidup kembali dari pikiran mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa aura mereka yang tinggi dan menjulang dari wajah mereka yang penuh debu membuat orang lain terkejut. Ini adalah kedua kalinya yang Zi Qing ke benua Sang. Ketika dia tiba, dia secara kebetulan menyaksikan armada aneh memasuki benua Sang. He Siji yang berdiri di sampingnya menatap dan mengamati. He Siji adalah kanselir militer benua bintang luas, dan merupakan tangan kanan tuan benua bersama Yang Zi Qing. Yang Zi Qing bertanggung jawab atas urusan internal, sementara He Siji cukup fasih dengan masalah militer. Ketika dia muda, dia adalah seorang jenderal terkenal dengan keberhasilan militer yang penuh warna, dan seiring bertambahnya usia,
tubuhnya menjadi lebih lemah, melarangnya kembali ke garis depan, sehingga dia mulai membimbing anak-anak muda berbakat di benua itu. 75% dari jenderal kelas perak dari Fast Star Kontinen dipersiapkan olehnya, sisanya semua mendapat bimbingan darinya, dan dengan demikian reputasinya adalah yang kedua setelah Lord Benua. He Siji memiliki sepasang mata biru dan hidung yang tajam elang yang membuatnya terlihat sangat dingin. Dia berdiri tegak, tahun-tahun militer tidak pernah lepas dari tubuhnya. Dia tidak menggambarkan kebahagiaan atau kesedihan, ekspresi tanpa emosi di wajahnya seperti patung. Semua perhatiannya terfokus pada armada yang mendekat. Ekspresi Yang Ziking mengungkapkan kelelahan, benua bintang luas berada dalam keadaan gelisah, menyebabkannya kelelahan secara mental dan fisik. Kedatangannya kali ini adalah untuk dapat membentuk aliansi dengan benua Sang. Mengandalkan kekuatan Fast Star Kontinen itu sendiri tidak mampu mengguncang mata serigala di sekitar mereka. Itulah alasan He Siji bergabung dengannya, kekuatan militer benua Sang tidak bisa disembunyikan di depan Jenderal Lama. Tugas utama mereka kali ini adalah bagi Jenderal Lama untuk menilai benua Sang. Yang Ziking tidak mengganggunya, He Siji jauh lebih tua darinya, dan bahkan ia harus memanggil Jenderal Lama, Tuan. Yang Ziking juga melihat armada dengan rasa ingin tahu. Armada tidak memiliki sesuatu yang layak disebutkan, tetapi perhatiannya ditangkap oleh para prajurit yang tampak sangat lelah. Dia agak terkejut, semua dari mereka sangat kurus, wajah ditutupi dengan debu dan tanah, pakaian mereka juga compang camping dan robek, seolah-olah mereka adalah sekelompok pengemis yang berkeliling meminta memo. Yang Ziking belum pernah melihat tentara yang begitu miskin sebelumnya. Gelombang mungkinkah benua bintang luas benar-benar dipukuli oleh sekelompok pengemis? Gelombang Yang Ziking tidak percaya, dia merasa bahwa kemungkinan besar armada itu adalah pasukan yang direkrut oleh benua San. Tapi dia dengan cepat mengerutkan kening, dia pernah bertarung dengan Bing sebelumnya, pria yang licik dan licik itu pasti tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Dan ada Kren, seorang pemuda yang pendiam dan tenang, yang memiliki ningrat mengalir di nadinya, dia juga bukan orang yang membuat kesalahan seperti itu. Lalu apa alasannya? Sangat cepat, Yang Ziking kembali ke akal sehatnya, dia sendiri mengejek dirinya sendiri, gelombang apa yang aku pikirkan begitu banyak. Aku memiliki guru He Siji di sisiku, satu-satunya yang dapat melihat semua ini. Gelombang. Dia berbalik dan hendak berbicara dengan He Siji, tetapi dia melihat kejutan di wajah He Siji. Untuk beberapa alasan, hati Yang Ziking melonjak. Master He Siji adalah seorang jenderal tua yang dihormati yang mematuhi tradisi, dan tidak pernah menunjukkan ekspresinya, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya, dia tidak akan pernah menunjukkan rasa takut. Yang Ziking telah berbicara dengannya berkali-kali dan tidak pernah melihat fluktuasi di wajah lelaki tua itu. Bahkan ada waktu di mana Yang Ziking diam-diam berpikir bahwa Tuan Dia Siji pernah melukai wajahnya, menyebabkan otot-ototnya lumpuh dan dengan demikian tidak dapat menggambarkan emosi apapun. Ketika Yang Ziking melihat Tuan He Siji mengungkapkan keterkejutan, gelombang keingintahuan yang kuat dan kegelisahan merayapi hatinya. Gelombang apa yang bisa membuat pria tua berwajah baja ini mengungkapkan ekspresi kaget seperti itu? Gelombang. Saat itu, pria tua itu menghela nafas. Yang Ziking dengan tajam merasakan kekecewaan di wajah lelaki tua itu. Kami dikalahkan tanpa ketidakadilan. He Siji mendapatkan kembali wajahnya yang tanpa ekspresi, kekuatan pihak lain jauh melebihi kita. Yang Ziking berbicara dengan hati-hati dan keingintahuan, Tuan, aku harap kamu dapat membimbing aku. Ziking tidak dapat memahami, aku tidak dapat melihat keanehan di antara sekelompok orang itu. Peralatan mereka sangat mengerikan, dan mereka terlihat seperti kemiskinan telah melanda mereka. Petik 2. He Siji sangat akrab dengan Yang Ziking, dan tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya, persis sebaliknya. Jika Yang Lama ini tidak salah menebak, pasukan ini pasti baru saja melalui perjalanan panjang dan sulit. Tidak? Itu seharusnya berada di dalam laut energi, di mana mereka menjalani pelatihan dengan berjalan kaki. Petik 2. Yang Ziking mengungkapkan ekspresi terkejut, Tuan, kamu mengatakan mereka berlatih di laut energi dengan berjalan kaki. Dia berpikir bahwa dia telah salah dengar, benua bintang luas telah menyelenggarakan beberapa pelatihan di laut energi sebelumnya, tetapi itu di kapal. Bagaimana seseorang bisa berlatih di laut energi dengan berjalan kaki? Jika bukan karena rasa hormat Yang Ziking terhadap He Siji, dia pasti akan mendengus tak percaya. Tempat apa itu laut energi? Tempat yang dipenuhi bahaya di mana saja yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Korosi energi terjadi di mana-mana, dengan aliran kacau yang tidak stabil, bahkan kapal perang yang bepergian di laut energi dapat bertemu dengan kecelakaan. Gelombang pelatihan di laut energi dengan berjalan kaki. Apakah mereka bosan hidup? Gelombang. Hanya beberapa seniman bela diri yang kuat yang bisa melakukan pelatihan seperti itu. Tetapi bahkan seniman bela diri yang kuat ini dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka di laut energi. Ini adalah pertama kalinya bagi Yang Ziking mendengar bahwa pasukan akan berlatih di laut energi, bukankah itu mencari kematian? Tidakkan para prajurit memberontak? He Siji memperhatikan ekspresi Yang Ziking, tetapi tidak marah. Bahkan reaksi awalnya terhadap tebakannya sendiri adalah mustahil. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, itu hanya dugaan. Mereka memiliki 3 tentara. He Siji berkata,
dia tahu bahwa penilaiannya sangat penting untuk penilaian Yang Ziqing, jadi dia memutuskan untuk menjelaskan semua yang dia lihat, untuk memberikan kejelasan kepada Yang Ziqing untuk dipertimbangkan. Tentara pertama, adalah tentara standar yang khas. Kamu dapat melihat metode kemajuan mereka, dan perhatikan aliran energi di sekitar mereka. He Siji berkata. Yang Ziqing menyipitkan matanya, dan bertanya dengan ragu, sepertinya ada aliran di sekitar mereka. Ya, mereka melatih frekuensi sinkronisasi mereka. Aura cahaya berkedip di mata He Siji, dari cara energi mengalir, sinkronisasi mereka berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Melihat bekas luka di pakaian mereka, harus ada dokter bersama mereka. Dan dari penampilan peralatan mereka yang rusak, sepertinya waktu yang mereka habiskan untuk berlatih di laut energi jelas tidak singkat. Jenderal militer di jajaran mereka berpengalaman, dan telah memperoleh pendidikan sekolah militer standar, dan memiliki dasar yang sangat kuat di dalamnya. Petik 2. Yang Ziqing menganggukkan kepalanya, He Siji benar-benar seorang jenderal tua berpengalaman yang telah menata banyak jenderal kelas perak. Pandangan ke depannya jauh lebih kuat daripada apa yang bisa dibandingkan Ziqing, dia bisa menyimpulkan banyak hal bahkan dari hal-hal terkecil. Tentara kedua haruslah tentara sewaan. He Siji melanjutkan. Tentara bayaran. Yang Ziqing terkejut, apa yang ingin mereka lakukan dengan tentara sewaan? Kekuatan tentara bayaran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tentara standar, membandingkan pasukan kelas perak yang sama, pasukan standar kelas perak dapat dengan mudah menghapus tentara kelas perak untuk disewa. Terlepas dari kualitas, pelatihan, atau peralatan, pasukan yang disewa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pasukan standar. Bahkan tentara terkenal untuk mempekerjakan memiliki kualitas kurang dibandingkan dengan tentara standar. Gelombang mengapa mereka memiliki tentara untuk disewa? Apakah mereka kekurangan tenaga kerja? Gelombang Yang Ziqing curiga. He Siji menggelengkan kepalanya, jangan memandang rendah mereka. Hal-hal yang mereka praktikkan adalah untuk tujuan khusus. Infiltrasi skala kecil dan serangan berpotongan sangat tajam. Komandan mereka harus merencanakan untuk menjadikan mereka mahir dalam perang gerilya, itu ide yang sangat brilian. Petik 2. He Siji terus memuji. Yang Ziqing masih curiga, mereka bisa melakukan itu. Mereka seharusnya bisa. He Siji melanjutkan, selama kamu melatih mereka dengan perencanaan dan taktik khusus, dan tingkatkan kekuatan masing-masing. Metode ini memiliki banyak kegunaan. Lihat mereka, mereka tidak lagi memiliki aura tentara bayaran yang licin, tetapi malah mengeluarkan aura elit. Mereka mungkin terlihat tersebar, tetapi sebenarnya mereka berada dalam formasi yang mendalam, yang seharusnya menjadi salah satu taktik khusus mereka. Komandan mereka sangat kuat. Petik 2. He Siji sangat tajam terhadap aura tentara. Yang Ziqing kemudian menunjuk ke kelompok yang jelas lebih kecil, siapa yang ada di belakang mereka. Mereka tampaknya sedikit jumlahnya. Petik 2. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, dan wajahnya segera menjadi tidak wajar, Si Sen. Itu Si Sen. Petik 2. Pengkhianatan Si Sen pada awalnya bukan sesuatu yang besar, ia hanya seorang komandan pasukan makanan ternak meriam. Tapi Jenderal kelas perak Sun Jie meninggal karena dia, menyebabkan kegemparan, dan dengan demikian pertama kali nama Si Sen memasuki telinga para petinggi di benua bintang luas. Ekspresi He Siji menjadi serius, itu adalah Gunung Iblis benua dunia bawah. Gunung Iblis benua dunia bawah. Yang Ziqing terkejut sesaat, tetapi segera mendengus, tidak heran. Gunung Iblis benua dunia bawah tidak bisa dipercaya, mereka semua adalah orang yang bimbang. Petik 2. Reputasi Mount Demonic Mount benua dunia bawah sangat buruk, selain sulit dibedakan, mereka juga memiliki reputasi buruk dalam membunuh majikan mereka, sehingga Yang Ziqing mengungkapkan ekspresi jijik. Tidak, mereka adalah Gunung Iblis benua dunia bawah yang asli. He Siji mengungkapkan pandangan penyesalan yang jarang terlihat, benua bintang luas benar-benar memiliki Gunung Iblis benua dunia bawah yang asli tetapi dia sendiri tidak tahu. Gunung Iblis benua dunia bawah nyata. Yang Ziqing sekali lagi terkejut. He Siji tahu bahwa Yang Ziqing tidak jelas tentang hal-hal seperti itu, dan menjelaskan, ada banyak Gunung Iblis benua dunia bawah yang palsu di pasar, meluap di sekitar. Tetapi ada sangat sedikit Gunung Iblis benua dunia bawah yang asli, karena pemujian yang sangat ketat, mereka juga sangat kuat. Untuk dapat menemukan hingga 500 dari Gunung Iblis benua dunia bawah yang asli, itu benar-benar sulit. Jangan memandang rendah angka itu, mereka memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan. Mereka harus menjadi kelompok terakhir dari Gunung Iblis, dan merindukan kemuliaan, jadi kamu tidak pernah bisa meremehkan mereka. Petik 2. Mendengar penilaian tinggi He Siji tentang Gunung Iblis, dan mengetahui bahwa merekalah yang membiarkan ikan besar pergi, Yang Ziqing merasa sangat menyesal. Subjek ini membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia melanjutkan, bagaimana dengan orang-orang di belakang dengan aura cahaya di sekitar mereka. Mereka bukan tentara apapun. Ini adalah pertama kalinya He Siji mengungkapkan nada yang tidak pasti, mereka bisa menjadi seniman bela diri yang kuat. Seniman bela diri yang kuat. Yang Ziqing tercengang. Aura cahaya yang sangat padat mengambang di sekitar kapal, berjumlah beberapa ribu. Gelombang beberapa ribu seniman bela diri yang kuat. Tidak mungkin. Gelombang.
Bahkan Hesiji merasa bahwa tidak mungkin memiliki begitu banyak seniman bela diri yang kuat, dan berbicara dengan ragu-ragu, kekuatan individu mereka tidak terlalu buruk, tetapi koordinasi mereka mengerikan. Tidak, mereka benar-benar tidak memiliki koordinasi, seperti sepotong longgar pasir, itu sebabnya aku mengatakan bahwa mereka bukan tentara. Cahaya di sekitar mereka sangat ajaib, dan ada begitu banyak dari mereka dengan itu. Hesiji tidak tahu bagaimana melanjutkan. Sebaliknya, Yang Ziking menjadi tenang, sepertinya mereka benar-benar kuat. Sangat, Hesiji membenarkan. Mereka berdua saling memandang, dengan ekspresi gembira dan khawatir. Di ujung utara benua Savage, terjadi perang besar. Lebih dari 100 suku jelas dipisahkan menjadi dua pasukan besar, berdiri saling berhadapan di dataran salju yang luas. Di benua Savage, frekuensi pertempuran yang terjadi jauh lebih banyak daripada tempat lain di galaksi suci-suci. Suasana umum dari tanah keras adalah bahwa mereka menghormati kekuatan, menyebabkan setiap suku di dalamnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak pernah berakhir. Terletak di pegunungan abadi selatan adalah Steel Mountain King Court, dan terletak di Vast Snow Plains adalah North Blizzard King Court, yang selalu berkonflik. Akhirnya, kedua belah pihak kehilangan kesabaran dan membawa semua suku yang menjadi milik mereka untuk bertarung sampai mati. Perang ini sangat mempengaruhi struktur bagian utara di benua Savage. Di garis depan kedua belah pihak, ada banyak altar dengan berbagai ukuran ditempatkan di seluruh. Api yang mengamuk menyebabkan panci di dalam rumah mengeluarkan asap yang harum, segala macam daging binatang yang dimasak di dalam panci besi, kabut darah membeku di dalam panci, menggeliat-geliat. Di altar yang berbeda, ada dukun dari berbagai suku, semuanya menari dengan tongkat tulang di tangan, tampak fanatik seolah-olah mereka benar-benar gila. Di kedua pengadilan raja, mereka memiliki lebih dari 100 suku, masing-masing suku menyembah totem yang berbeda, sehingga persembahan mereka semua berbeda satu sama lain. Menyembah korban sebelum pertempuran adalah tradisi yang paling sering dilihat dari benua Savage, karena itu dapat sangat meningkatkan kekuatan para prajurit. Inilah sebabnya mengapa benua lain percaya bahwa benua Savage tidak beradab. Kekuatan aneh melonjak keluar dari satu sama lain, menyatu di udara di atas dataran salju. Setelah setengah jam, raja berdaulat dari kedua belah pihak tiba-tiba mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, ekspresi terkejut melintas melewati mata mereka. Savage kontinen paling dihormati, dan setiap pengadilan raja akan dipegang oleh apa yang mereka sebut raja berdaulat. Setiap raja berdaulat adalah seniman bela diri yang kuat. Di tanah yang sunyi, semata-mata mengandalkan akal dan kecerdasan tidak dapat membangun pengadilan raja. Steel Mountain Sovereign King Taiji, Blizzard North Sovereign King Ah Siming adalah seniman bela diri yang begitu kuat, sensitivitas mereka terhadap energi jauh melebihi orang biasa. Tetapi pada saat itu, wajah mereka dengan muram mengawasi langit, merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam perang besar seperti itu, mempersembahkan korban di garis depan sangat umum, kedua belah pihak mengadakan upacara pengorbanan mereka di udara, atau masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan dari kedua belah pihak bertempur di udara, tapi itu hanya prolog ke pertempuran. Tapi, kekuatan pengorbanan dari berbagai suku sebenarnya berkumpul dan bergabung di udara, tidak berbeda antara musuh. Mereka belum pernah mengalami situasi yang aneh sebelumnya. Dengan sangat cepat, para dukun di altar mereka juga merasakan ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada pusaran tak terlihat di udara, dengan panik menyerap kekuatan mereka, mereka bisa merasakan bahwa kekuatan dari altar mereka dengan cepat melonjak ke udara. Bas! Salah satu prajurit suku tiba-tiba menyadari bahwa senjata di tangannya sedikit gemetar, seolah-olah itu berjuang bebas dari tangannya. Dia terkejut, dia segera menoleh untuk melihat, dan di matanya, semua senjata bergetar. Bas 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 bas. Kemunculan tiba-tiba gelombang suara mendengung menyebabkan kulit mereka mati rasa. Wajah Taiji dan Ah Siming berubah, ada kekuatan yang menyatu di langit, dan dalam kurun waktu singkat, itu membengkak menjadi badai yang menakutkan, semua Raja Sovereign yang kuat merasakan jantung mereka berdegup kencang. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Langit tiba-tiba dipotong oleh tak terhitung bekas luka cahaya yang menyerupai bintang jatuh, yang merupakan gesekan antara aliran energi berkecepatan tinggi dan udara, menghasilkan aura cahaya, mereka berkumpul dari semua sudut, bergegas menuju pusaran tak terlihat di atas dataran salju. Puluhan ribu bekas luka ringan berkumpul untuk membentuk pusaran yang mempesona. Pusaran itu menjadi semakin cerah, gelombang yang menakutkan itu seperti gelombang raksasa yang bergemuruh keluar. Kekuatan yang kuat menyebabkan hati semua orang bergetar, dan semua pejuang suku yang gagah berani merasakan kejutan yang luar biasa. Plop, lutut seseorang menjadi lemah dan berlutut di tanah, seolah-olah riak itu telah memaksanya turun. Dalam dua pasukan besar yang akan berhadapan, para prajurit mulai berlutut, semua wajah mereka terkubur di salju, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Di dataran salju, hanya dua raja berdaulat yang berdiri kokoh, keduanya berjuang melawan kekuatan yang kuat. Suara mematikan itu tiba-tiba menghilang, menyebabkan tanah menjadi sunyi. Pusaran cerah berhenti berputar, membentuk pintu cahaya di langit. Tiba-tiba, mata kedua raja berdaulat terbuka lebar.
Seorang tokoh perlahan berjalan keluar dari pintu cahaya, diikuti oleh yang lain, dan kemudian semakin banyak tokoh berjalan keluar, gelombang demi gelombang tokoh berjalan keluar. Gelombang roh heroik. Gelombang. Gelombang sebenarnya ada begitu banyak roh heroik. Gelombang. Kedua raja berdaulat menyaksikan dengan kaget, menatap kosong ke langit. Terlepas dari Savage Kontinen, semua orang memanggil mereka Spirit Dias, tetapi di tanah yang biadab dan barbar, mereka dipuji sebagai roh pahlawan. Roh pahlawan dipandang sebagai bantuan perlindungan nenek moyang, orang yang bisa mendapatkan roh pahlawan akan dapat menerima perlindungan nenek moyang mereka. Taiji dan Ah Siming lebih berpengetahuan daripada orang lain, mereka tahu bahwa roh pahlawan sebenarnya adalah seniman bela diri yang kuat yang memendam emosi yang kuat sebelum mereka mati, sehingga membentuk roh pahlawan. Seperti tempat lain, roh pahlawan seperti Spirit Diat dan dapat dibeli. Tapi, semua roh pahlawan memiliki pakaian yang sama, dengan formasi yang kaku, mereka jelas adalah pasukan. Gelombang pasukan roh pahlawan. Gelombang. Di Savage Kontinen, untuk membentuk Heroic Spirit, ada dua kriteria. Yang satu memiliki keinginan yang kuat, yang lain harus cukup kuat ketika mereka masih hidup. Di benua Savage, hanya raja berdaulat yang meninggal memiliki kemungkinan membentuk roh pahlawan. Gelombang pasukan roh pahlawan. Itu berarti jika mereka masih hidup, bukankah itu pasukan Raja Sovereign? Gelombang. Dua raja berdaulat benar-benar terkejut, satu demi satu roh pahlawan berjalan keluar dari pintu cahaya dengan tenang, mereka melonjak terus, seolah-olah di balik pintu cahaya, ada jumlah roh pahlawan yang tak terbatas. Skala pasukan roh pahlawan di hadapan mereka membuat kedua raja berdaulat mati rasa. Tiba-tiba, sosok hijau gelap berjalan keluar dari pintu yang terang, memukau kedua raja berdaulat. Di udara, seorang wanita muda mengenakan pakaian militer, mengenakan mahkota perses, rambut hitam panjangnya berkibar-kibar karena angin, dia melihat ke bawah ke tanah yang luas. Kedatangan pesta Tangtian mengintimidasi semua orang. Jisan dan mata-mata lainnya semua tenang, semua prajurit melepaskan aura pembunuhan yang membuat mereka takut. Ketika armada memasuki benua Sang, mata-mata menemukan kapal perang yang memiliki Suji Worldwide Commerce dan emblem keluarga Bai, menyebabkan wajah mereka berubah. Mendengar bahwa Tangtian akan kembali, Sujin dan Bai Yue mengejar setengah jalan. Suji Worldwide Commerce adalah salah satu bisnis senjata paling kuat di bawah langit, sementara keluarga Bai adalah keluarga yang kuat dengan akar yang kuat di wilayah selatan. Hanya benua Sang yang benar-benar memiliki hubungan dengan dua pembangkit tenaga listrik, tidak ada yang berani-berani lakukan apa saja tanpa berpikir. Jisan dan Lei Meng diam-diam berhenti membahas tentang rencana untuk merebut benua Sang. Pada saat mereka bisa, mereka melaporkan semua intel kembali ke atasan mereka, dan dengan mudah mereka kembali ke pekerjaan pahit. Menguasai. Tang Chou menyapa Bing. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bing mengepulkan cincin asap dan mengangguk puas, jika kamu terus seperti ini, kurasa tidak akan lama sebelum kamu melampaui aku. Tang Chou tetap serius, bawahan ini akan melampaui guru. Maka kamu harus bekerja keras. Bing tertawa keras, dia tidak marah sama sekali. Xie Yuan dan yang lainnya tidak berani bernafas, dalam hati mereka, Tang Chou sudah menjadi dewa perang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa angka dua roh yang tampak biasa di depan mereka disebut Tuan oleh Tuan Tang Chou, ini melahirkan tekanan yang menyesakkan di dalam hati mereka. Gelombang kekuatan bos benar-benar tak terduga. Gelombang. Benteng hutan pedang telah mengalami perubahan total, dan dirubah untuk terlihat sangat berbeda. Kren menemani Sujin dan Bai Yue saat mereka melakukan tur pedang hutan. Terlahir dari kaum bangsawan, Kren sangat teliti ketika bertemu orang-orang, sehingga hal-hal seperti itu diserahkan kepadanya. Pengerjaan unik. Bai Yue terus memuji, aku telah melihat banyak benteng sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi aku untuk menemukan benteng yang dibuat secara unik. Aku bertanya-tanya siapa pencipta benteng ini. Petik 2. Sujin yang berdiri di samping Bai Yue masih linglung, dia belum pulih dari keterkejutan ketika dia melihat gurun tertutup hitam. Batu-batu hitam itu tidak ada habisnya, yang berarti jumlah kekayaan tidak terbatas. Meskipun dia tidak pernah kekurangan uang, dia masih terpesona oleh lautan emas hitam. Bai Yue sama-sama terkejut, tetapi dia tidak terkejut karena jumlah batu hitam, tetapi oleh benteng hutan pedang. Kren tertawa, itu oleh kepala mekanik kami. Bai Yue memikirkannya, dengan mengatakan kata, ketua, itu berarti bahwa mereka tidak hanya memilikinya. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu orang ini. Bai Yue berkata dengan hormat, Grandmaster tingkat tinggi, jika aku bisa belajar satu atau dua hal darinya, aku bisa mati tanpa penyesalan. Maaf, dia tidak ada di sini. Kren berkata dengan tatapan minta maaf. Kasihan sekali. Bai Yue dipenuhi dengan penyesalan, hatinya masih memikirkan segala macam cara untuk mencoba dan bertemu dengan orang yang begitu intelektual. Sejak awal, Bai Yue melihat sesuatu di Meng Nan, dan berpikir bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi sekutu keluarga Bai. Tapi seiring berjalannya waktu, Meng Nan terus memberinya kejutan lebih banyak, dan secara bertahap mengungkapkan kekuatannya, menyebabkan Bai Yue terus-menerus memeriksa kembali hubungan di antara mereka. Dia juga melihat transformasi Xie Yuan dan yang lainnya.
Bai Yue sendiri adalah seorang jenderal kelas atas yang terkenal, tapi itu masih pertama kalinya baginya untuk menyaksikan pelatihan yang begitu kejam dan keras. Dan yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Xie Yuan dan yang lainnya benar-benar akan bertahan. Meng Nan adalah harimau yang menakutkan, dengan gigi dan cakarnya sudah dewasa. Bai Yue tiba-tiba merasa kasihan kepada benua bintang luas, dengan seekor harimau tepat di samping mereka, mereka tidak akan pernah bisa tidur dan makan dengan tenang. Dugaan Bai Yue benar, Yang Ziqing dan He Siji sudah gelisah, dan mengetahui betapa mereka meremehkan benua Sang. Semua jawaban yang Yang Ziqing telah siapkan sebelum datang ke sini semuanya digulingkan karena Jenderal Lama He Siji telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa benua Sang lebih kuat daripada benua bintang besar. Benua bintang besar seperti rumah dengan banyak kebocoran, didorong dan ditarik oleh angin dan hujan, sedangkan benua Sang penuh vitalitas, melonjak dengan kekuatan dan momentum. Itu adalah pertama kalinya Yang Ziqing bertemu Tang Tian, penguasa sejati benua Sang. Gelombang terlalu muda, gelombang. Yang Ziqing berseru dalam benaknya, tapi dia tidak berani memandang rendah pihak lain. Untuk bisa menjadi sangat tirani di usia yang begitu muda, siapa yang memiliki kualifikasi untuk memandang rendah dirinya? Matanya berkilauan dengan cahaya, saat dia melirik Bing yang sedang mengepul di samping Tang Tian. Di depannya, tidak ada artinya mencoba gerakan mewah, Yang Ziqing memiliki pengalaman dengannya, dan tahu bahwa Bing sulit ditangani. Kami berharap dapat membentuk aliansi dengan benua Sang, aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh benua-benua tentangnya. Yang Ziqing tidak mencoba bermain di sudut manapun, dan langsung ke titik. Bagi Fast Star Kontinen saat ini, waktu adalah yang paling penting, membuang-buang waktu untuk memeriksa di sana-sini akan terbukti merupakan kerugian besar bagi mereka. Persekutuan. Tentu kita bisa. Bing mengepulkan asap rokok, dan melanjutkan, kita harus melihat berapa harga yang bersedia dibayar benua kamu. Gelombang perasaan menipu orang kaya adalah perasaan terbaik. Gelombang. Yang Ziqing telah membuat persiapan sebelumnya, dan tanpa ragu-ragu, kami bersedia memberi hadiah kepada benua Lord The Pontoon Bridge di Sea of Light. Tang Tian dan Bing sama-sama terkejut, mereka berpikir bahwa Fast Star Kontinen akan bersedia membayar jumlah yang besar, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Fast Star Kontinen siap untuk membayar harga yang sangat mahal. Itu adalah jembatan ponton Laut Cahaya, satu-satunya jembatan ponton. Jika seseorang harus bertanya, apa hal paling berharga dari Fast Star Kontinen, jawabannya pasti adalah jembatan ponton di dalam Laut Cahaya. Di Galaksi Suci, untuk melakukan perjalanan dari benua ke benua, mereka harus pergi melalui Laut Energi. Setiap benua seperti gelembung yang tersebar di lautan energi yang luas. Di beberapa bubbles ini, ada jenis sabuk energi yang unik, sabuk energi ini sangat stabil di alam, dan mampu mengisolasi air energi, dan itu akan menjadi jembatan ponton di lautan cahaya. Masuk ke dalam jembatan ponton sama dengan berada di dalam sebuah benua. Meskipun peradaban sudah tahu bagaimana membangun kapal perang untuk melakukan perjalanan di dalam laut energi, mereka masih harus menanggung bahaya dan biaya tinggi. Laut energi yang berbahaya menyimpan banyak bahaya yang tidak diketahui, dan banyak armada mati di dalam laut energi setiap tahun. Bagi orang-orang Galaksi Suci, sejarah mereka selalu berperang melawan laut energi. Pergi melalui jembatan ponton tidak hanya berarti aman, tetapi bahkan lebih cepat, dan biayanya rendah. Wilayah selatan memiliki total 3 jembatan ponton di Laut Cahaya, yang merupakan jalan raya utama untuk wilayah selatan. Jembatan ponton yang merupakan milik Fast Star Kontinen adalah yang terpanjang, menghubungkan 24 benua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa benua bintang luas memegang jembatan yang paling penting, yang menghubungkan benua Ming, benua Yuan, benua Lihai, yang semuanya berada di puncaknya. 3 benua ini adalah benua besar di 20 besar wilayah selatan, menambahkan Fast Star Kontinen, 4 benua yang terhubung, nilainya tidak diragukan lagi. Fast Star Kontinen itu mampu mengumpulkan kekayaannya karena jembatan ponton. Dengan kata lain, jembatan ponton adalah fondasi dari benua bintang luas, jadi ketika Tang Tian dan Bing mendengar bahwa mereka bersedia memberikan jembatan sebagai harga, mereka terpana. Mereka berdua ingin membuat Fast Star Kontinen merasa sakit, tetapi bahkan tidak berani berpikir untuk meminta jembatan ponton, tetapi siapa tahu pihak lain akan memulai menyerahkannya kepada mereka. Tang Tian dan Bing saling memandang, mereka bisa melihat kecurigaan di mata satu sama lain. Ketika Yang Ziqing mengucapkan kata-kata itu, dia entah bagaimana merasa sangat santai, jadi ketika dia melihat mereka berdua saling memandang, dia mengangkat alisnya, mungkinkah tuanmu berpikir bahwa harganya tidak cukup tinggi? Bing kembali tenang, kami hanya terkejut. Yang Ziqing tertawa getir, jika kami tidak memberikannya kepada kamu, kami juga tidak akan bisa menahannya untuk diri kita sendiri. Tidak menyembunyikan apa-apa, baru-baru ini, jembatan ponton menderita beberapa serangan, dan kami segera tidak dapat mempertahankannya. Jika sisi bangsawan kamu bersedia membentuk aliansi, maka kita harus cepat, karena kita tidak tahu berapa lama kita bisa tahan untuk itu. Kondisi kami sangat sederhana, untuk menukar jembatan ponton dengan benua tepi terbang. Petik 2. Bebas mengakses benua lain.
Bing segera memahami niat pihak lain, dan mencibir, sisi kamu memang merencanakannya dengan baik, melepaskan jembatan yang sudah tidak dapat kamu lindungi, jadi kami harus melakukan pengangkatan berat, untuk menahan tekanan melindungi jembatan, dan dengan menggunakan Flying Edge Continent sebagai pos jaga strategis, kamu akan benar-benar kebal terhadap serangan. Petik 2. Fast Star Continent terlalu terbuka dan dengan demikian bagian yang paling sulit untuk dipertahankan adalah area koneksi dengan Pontoon Bridge. Meskipun Fast Star Continent memotong dagingnya dengan susah payah, tetapi karena itu, mereka akan mendapatkan perlindungan. Siapapun yang menerima dan mengambil alih jembatan ponton di Laut Cahaya akan segera menghadapi masalah bagaimana menjaga dan melindunginya, dan tidak akan punya waktu untuk menemukan masalah dengan benua bintang luas. Flying Edge Continent adalah benua kecil seperti benua Sang, yang menjaga saluran lain ke Fast Star Continent, tetapi karena Fast Star Continent lebih bergantung pada Pontoon Bridge, mereka jarang menggunakan saluran itu, sehingga Flying Edge Continent tidak pernah dianggap penting, dan karenanya ditempati secara ilegal oleh sekelompok bajak laut. Jika ada yang merebut seluruh benua tepi terbang, mereka hanya membutuhkan pasukan untuk diposisikan dan berjaga di dalam benua tepi terbang, dan menyerang benua bintang besar akan menjadi jauh lebih mudah, sehingga menjadi ancaman yang lebih besar. Tang Tian kemudian menyadari, orang yang merencanakannya pintar dan kuat, tetapi benua bintang raya, yang tangannya erat, memutuskan untuk menjalaninya dengan kuat, yang membuat Tang Tian merasa menghormatinya. Itu adalah sepotong daging yang indah, tetapi jika mereka ingin menelannya, itu bisa mencekik mereka. Jembatan ponton di lautan cahaya sepadan dengan usaha. Yang Ziking tidak memberi jalan, dan dia berbicara dengan jujur, meskipun pasti akan hilang. Tetapi jika bukan karena aliansi ini, sisi bangsawan kamu pasti tidak akan bisa mendapatkan jembatan ponton. Bagi pihakmu yang mulia, ini adalah kesempatan seumur hidup untuk mendapatkan jembatan ponton. Petik 2. Untuk apa kita membutuhkan jembatan ponton? Bing mencibir, untuk uang. Apakah kamu pikir kami kekurangan dana? Petik 2. Tang Tian melirik Bing dan berpikir, gelombang dia benar-benar bertindak sangat baik, kekurangan dana. Siapa yang pertama selalu meminta uang ketika kita bertemu? Gelombang. Yang Ziking tabah, meskipun ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Kontinen Lord, tetapi aku tahu bahwa Kontinen Lord memiliki ambisi dan tujuan yang tinggi, aku percaya bahwa Kontinen Lord akan dapat membuat keputusan yang tepat. Aku ingin jembatan ponton. Tang Tian tiba-tiba berbicara, tapi benua yang kamu inginkan, kamu harus mengambilnya sendiri. Tidak mudah bagi kita untuk melindungi dan menjaga jembatan ponton. Aku percaya kamu juga ingin kami dapat bertahan melawan benua lain juga. Petik 2. Bagus. Yang Ziking segera setuju, benua tepi terbang hanyalah sosok kecil, selama benua bintang luas menarik kembali pasukan yang melindungi jembatan ponton, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang dan mengambil alih benua tepi terbang. Hanya setelah Yang Ziking dan He Siji puas mereka pergi. Berjalan keluar, Yang Ziking agak terganggu, aku tidak pernah berpikir mereka akan benar-benar menyetujuinya. Selama manfaatnya mencukupi, orang secara alami akan menerima bahaya. He Siji berkata tanpa emosi. Mereka berdua dipenuhi kekhawatiran, ke benua bintang luas, kehilangan jembatan ponton di Laut Cahaya berarti mereka akan kehilangan sumber utama kekayaan mereka, dan dalam jangka panjang, mereka harus hidup hemat. Apa yang membuat mereka lebih sedih adalah bahwa dalam sekejap mata, benua bintang luas yang kuat dan mulia berada di jalan menuju kemiskinan. Yang Ziking menarik napas dalam-dalam, kami membuat pilihan yang tepat. Mata He Siji berbinar, ini satu-satunya pilihan kita. Biarkan Meng Nan dan mereka pergi dan bertarung, kita akan hidup dalam pengasingan. Sementara kita pulih, mereka akan melelahkan diri mereka sendiri. Dan ketika waktunya tepat, kami sekali lagi akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Petik 2. Betul. Yang Ziking mendapatkan kembali tekadnya, kami akan mengambil kembali jembatan ponton. Mereka berdua saling memandang dan tertawa. Itu adalah jenderal lama yang memikirkan rencana itu, setelah melalui proses pemikirannya yang cermat, dia menyadari bahwa meskipun benua Sang kuat, tetapi pertahanan perimeter yang ditarik panjang akan merentangkan pasukan mereka, dan dia memperkirakan bahwa pertempuran antara Sang benua dan benua lainnya akan berlanjut untuk waktu yang lama, melelahkan kedua belah pihak. Dan dengan kehilangan beban jembatan ponton, mundur dari perimeter, Fast Star Continent malah akan menjadi lebih stabil. Selama bertahun-tahun mengumpulkan kekayaan mereka, mereka akan dapat pulih ke keadaan puncaknya, dan mungkin menjadi lebih kuat. Pada saat itu, mereka tidak perlu menggunakan begitu banyak upaya untuk merebut kembali jembatan ponton dan menginjak-injak beberapa benua. Di dalam ruangan, Bing tertawa getir, ini benar-benar daging yang baik, tetapi terlalu gemuk, kita tidak bisa menelannya. Jembatan ponton di Laut Cahaya bukan hanya sarana perjalanan, tetapi jalur menuju kota-kota penting dan strategis, di mana terdapat populasi besar, bagi benua sekarang, tenaga kerja sama pentingnya. Ada banyak manfaat, tetapi juga akan ada masalah. Garis pertahanan panjang adalah beban besar bagi pembangkit tenaga listrik manapun. Tampaknya seolah-olah benua bintang luas kalah dari Tang Tian, tetapi melihat dari sudut lain, mereka ditarik ke bawah oleh jembatan ponton juga. Bagaimana jika kita tidak menelannya? Tanya Tang Tian, mengejutkan Bing. Tidak mau. Bing kaget.
Apa yang kita lakukan di galaksi Saint Suci? Tang Tian bertanya, kami di sini bukan untuk menghasilkan uang atau mendapatkan wilayah. Kami di sini untuk mengalahkan musuh kami, benua bela diri yang terhormat. Karena memang begitu, mengapa kita harus menelannya untuk diri kita sendiri? Kita bisa mengambilnya dan membagikannya kepada semua orang, jadi semua orang akan menjadi satu. Kita bahkan bisa memasok harta dan yang tidak, asalkan itu membantu kita mengalahkan benua bela diri yang terhormat, karena mereka juga membencinya. Petik 2. Bing menatap Tang Tian dengan kaget, dan setelah lama, dia berbicara, itu yang kamu pikirkan. Iya, Tang Tian berkata sebenarnya. Kamu mulai memahami banyak hal. Bing memuji ketika dia tertawa, tetapi dia harus mengakui pada dirinya sendiri bahwa itu adalah ide yang bagus. Dia menjadi waspada, itu benar, aliansi, kita perlu membangun aliansi, jembatan ponton di Laut Cahaya ini sulit ditelan oleh diri kita sendiri, tetapi jika kita membaginya dengan semua orang, itu akan menjadi jauh lebih mudah, itu benar, ide bagus. Tetapi kita perlu menemukan mediator dengan bobot, sehingga benua lain dapat mempercayai mereka. Petik 2. Keluarga Bai dan benua Pasir Putih. Tang Tian berkata, selama kita memberi mereka bagian, mereka pasti akan menyetujuinya. Bing memandang Tang Tian seolah-olah dia melihat hantu. Apa arti ekspresimu? Tang Tian berkata dengan sedih. Apakah ada yang merasukimu? Bing berjalan mengelilingi Tang Tian dalam lingkaran penuh. Tidak, aku berpikir lama, untuk akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Tang Tian menggunakan jari-jarinya untuk menghitung, berapa banyak pria yang kita miliki. Bahkan jika kita menarik semua orang dari konstelasi utama Ursa, mereka hanya akan menjadi benua yang lebih besar lebih kecil, dan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan benua bela diri yang terhormat. Jadi berapa lama kita harus menunggu, untuk mengalahkan setiap benua satu demi satu untuk memperkuat diri kita sendiri? Petik 2. Jadi apa yang kita lakukan? Bing bertanya. Jadi, kami membeli semua orang. Tang Tian berkata dengan gembira, aku hanya menghabiskan beberapa miliar untuk mengalahkan mawar emas di White Sands. Apa? Mata Bing membesar karena marah, dan dia meletus dalam kemarahan, beberapa miliar. Inilah aku, hidup hemat dengan kemiskinan, dan kamu benar-benar menghabiskan beberapa miliar hanya untuk menghancurkan beberapa penjahat. Kamu membuatku kesal. Petik 2. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah kecil ini. Tang Tian tertawa, aku sedang berpikir, mengapa tidak menggunakan metode yang sama untuk mengalahkan benua bela diri yang terhormat. Banyak orang yang membenci mereka. Jika uang tidak dapat membelinya, kami dapat menggunakan hal-hal lain untuk menyuap mereka, katakanlah jembatan ponton. Jika kita bisa membawa semua orang, benua bela diri terhormat tidak akan bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Jika kita bisa menyuap mereka, benua bela diri yang terhormat juga bisa melakukannya. Kata Bing. Tidak, mereka tidak akan. Tang Tian menggelengkan kepalanya, misalnya, kita bisa menggunakan jembatan ponton, tetapi bisakah benua bela diri yang terhormat melakukannya? Ambisi mereka adalah untuk mengambil alih seluruh galaksi suci-suci, dan dengan demikian mereka secara alami musuh semua benua. Mereka harus menaklukkan yang lain dan menjadikan mereka menjadi bawahan atau budak, dan mengambil kekayaan mereka. Tetapi kita tidak harus melakukannya. Kami tidak memiliki ambisi untuk galaksi suci-suci, kami hanya ingin menjadi teman mereka. Aku memberi teman aku beberapa manfaat, dan aku akan mendapat bantuan dari mereka. Jika aku memberi mereka sedikit manfaat dan menjadikan mereka menjadi pelayan aku, mereka tidak akan mau. Petik 2. Melihat ekspresi Bing yang tercengang sampai-sampai dia lupa merokok, Tang Tian merasa sangat baik, dan berkata dengan gembira, jadi. Tidakkah kamu pikir aku sangat kuat? Kamu telah membimbing aku untuk meningkat, tetapi jangan gunakan mata lama kamu untuk menatap aku, Save of Blockhead kamu untuk melihat dengan benar, mengerti? Petik 2. TN, seluruh kalimat ini adalah permainan dalam peribahasa Cina, yang tidak masuk akal dalam bahasa Inggris, jadi aku mentweak untuk membuat percakapan lebih baik. Bing mencibir, perilaku seperti ini, apa yang kamu banggakan? Aku akan mencukurmu lebih dulu. Petik 2. Tiba-tiba, Tang Tian, dengan keras. Bing yang hendak meletakkan rokok di tangannya kembali ke mulutnya bertanya dengan santai, apa? Ada berita dari Three Spirits City, Skrull sudah bangun. Celepuk, rokok di tangan Bing jatuh ke tanah. Skrull. Hah? Skrull menjawab tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya, wajah asing memasuki visinya, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan keakraban yang ekstrim dengan itu. Dia memandang pihak lain, sementara pihak lain menatapnya. Dia menatap mata pihak lain, dan melihat bayangannya sendiri yang kurus, siapa kamu? Aku bocah kecil. Bing mengendalikan emosinya sendiri, dia mengerutkan bibirnya, membuatnya tampak sangat jelek. Skrull menggelengkan kepalanya, kamu tidak terlihat kecil. Bing merasa hidungnya berubah masam, suaranya pecah, persetan, kamu tidak ingat bocah kecil itu lagi. Kamu tidak ingat komandan. Kamu tidak ingat Ahsin. Kamu tidak mengingat kami lagi. Petik 2. Gelombang kenapa? Kenapa jadi begini? Gelombang. Kamu salah mengira aku orang lain. Skrull menggelengkan kepalanya dan berdiri, tolong biarkan aku pergi. Mereka mengatakan hanya kamu yang bisa membiarkanku pergi. Kemana kamu akan pergi?
Bing menatap wajah yang sudah dikenalnya, semua ingatan kelabu menjadi hidup kembali, rasa sakit dan kesedihan yang tak terkatakan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ke medan perang. Wajah kurus Skru mengungkapkan tekad yang aneh. Medan perang. Gumam Bing. Aku ingin menyelamatkan teman-temanku, mereka dalam bahaya. Skru berjalan keluar tanpa berbalik, aku tidak akan membiarkan mereka mati. Bing bisa merasakan hatinya terkoyak. Air mata mengalir di wajahnya seperti air, jatuh ke tanah. Di mata Bing yang berkaca-kaca, dia hanya bisa melihat bayangan Skru, punggung yang kurus namun tidak melengkung. Kunci pas, beri aku kunci pas, cepat-cepat, lebih baik kamu mempercepat. Suara serak bercampur isakan terdengar di belakang Skru, membuatnya bingung. Sendi rusak parah, beri aku komponen 3 untuk sendi, semua orang bergerak cepat, bersiaplah, jangan jatuh. Langkah kaki Skru terus melambat, kata-kata yang memasuki telinganya sudah akrab. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan memperbaiki semua ini untuk kamu? Petik 2. Langkah kaki Skru menjadi lebih lambat. Komandan, jangan mati. Ah Sin, jangan mati. Berat kecil, lebih baik kamu tidak mati. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri, suara Bing sudah menjadi isak tangis. Seolah-olah Bing masih berdiri di medan perang, dikelilingi api. Sekrup yang dikelilingi oleh tumpukan dan tumpukan senjata mekanik yang rusak, dia terlalu lelah. Tangannya gemetar, suaranya gemetar, dia takut, dia putus asa, dia khawatir untuk semua orang. Dia hanya seorang insinyur mekanik. Dia sebenarnya pengecut, takut mati. Bing membenci pengecutnya, air matanya tidak akan berhenti, dia tidak ingin menangis lagi. Gelombang mengapa air mata ini tidak bisa berhenti. Gelombang Bing harus mengerahkan semua kekuatannya hanya untuk mengucapkan setiap kalimat. Untuk menyaksikan Skru terperangkap di dalam Ice Coffin secara langsung, mendengar jeritannya, semua kata itu tertanam dalam benak Bing. Gelombang bagaimana kamu bisa lupa? Gelombang. Sekrup yang berjalan keluar berhenti, kebingungan dan kebingungan terus menebal, semua kata-kata acak itu, sangat akrab baginya, seolah-olah mereka berasal dari dia, itu adalah perasaan aneh. Dalam penglihatan Bing yang kabur, sosok kurus-kurus itu berhenti. Gelombang apakah ini familiar? Pasti familiar, benar, Skru, kamu pasti harus menemukannya familiar. Gelombang. Gelombang karena ini adalah kata-kata yang telah kamu teriakkan selama 10.000 tahun. Gelombang 10.000 tahun. Gelombang. Gelombang bahkan jika ingatanmu dihapus bersih, bahkan jika kamu datang ke dunia ini dengan batu tulis kosong, bahkan jika kamu tidak bisa mengenali kami lagi, itu pasti takdir, tetapi tidak masalah, untuk tidak dapat melepaskan keprihatinan kamu selama 10.000 setelah kematian, itu pasti telah meninggalkan sesuatu yang mendalam di dalam roh kamu. Jauh di dalam jiwamu, gelombang. Gelombang pasti akan, gelombang. Bing melihat ke atas, air mata mengalir di seluruh wajahnya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan seperti 10.000 tahun yang lalu, dia meraung. Tentara Salib Selatan, maju. Rasanya seperti kilat menghantam Skru. Tang Tian tidak pernah ke kota Tiga Roh untuk waktu yang lama, banyak hal segera melonjak, tetapi tidak ada yang bisa mengambil Tang Tian dari kakak Sai Lei. Sai Lei memiliki kegembiraan yang tak terkatakan, setelah melihat Tang Tian, seolah-olah dia telah memasuki kondisi yang pas. Apa yang kamu bawa kali ini? Apa? Hah? Tidak ada. Lalu untuk apa kamu baik? Lain kali, kamu lebih baik membawa lebih banyak barang kembali dari galaksi Sein Suci. Oh, kamu telah membentuk aliansi dengan bisnis senjata di galaksi Sein Suci. Itu hebat, kamu harus meminta mereka untuk daftar bahan, dan mengirimkan semua yang mereka miliki, masing-masing, kepada aku. Oh, kamu, apakah kamu di sini atau tidak, tidak masalah. Petik 2. Baru-baru ini, ada kemajuan besar dengan penelitian tentang bahan-bahan suci galaksi. Bahan-bahan mereka memiliki kualitas yang dapat dibedakan dari Heaven's Road. Tahukah kamu apa fitur terpenting dari materi kami? Roh. Itu benar, roh. Bagaimana dengan galaksi suci? Tidak ada roh, tetapi mereka secara alami mengandung beberapa hukum. Kamu pasti berpikir, kenapa? Karena mereka ada di lingkungan dengan energi yang sangat padat. Itu benar, hukum dan energi dalam kebenaran tidak memiliki hubungan apapun, tetapi di tempat di mana terdapat banyak energi, hukum dapat diperoleh dengan mudah. Energi seperti air, di mana hukum adalah ikan yang berenang di dalamnya. Petik 2. Kamu terlalu bodoh, kamu masih tidak mengerti ketika aku menjelaskannya padamu. Senjata roh mekanis, pikirkanlah, selama kamu menyatukan kedua bahan ini, roh bela diri yang dapat mengendalikan hukum, betapa spektakulernya itu. Aku, Sai Lei, ingin membuat senjata mekanis terkuat dalam sejarah, Sein Armor, bukankah itu terdengar kuat? Petik 2. Tang Tian menatap wajah merah memerah Sai Lei dengan rambutnya yang keriput, dan mengerutkan kening. Dia berbalik dan bertanya kepada Pipa, berapa lama sejak dia terakhir tidur? Pipa memandang Sai Lei, dan berbisik, 15 hari. Kamu belum tidur dalam 15 hari. Tang Tian mengerutkan kening lebih dalam. Tidur. Mengapa aku perlu tidur? Sai Lei melambaikan tangannya dengan penuh semangat, ini adalah penemuan yang sangat besar,
Ini adalah momen besar, Saint Armor terkuat dan termegah dalam sejarah senjata mekanik, tepat di depan aku. Pada saat seperti itu, jika aku tidur, itu akan sia-sia. Buang-buang. Petik 2. Bang. Potongan memukul leher Lei Sai, menyebabkan dia berhenti berbicara dengan tiba-tiba. Tang Tian menggunakan tangan untuk meraih Sai Lei yang pingsan dan dengan lembut meletakkannya di sofa di dalam laboratorium. Tang Tian berjalan keluar dari kamar dan dengan hati-hati menutup pintu, dan bertanya kepada Pipa, apakah dia selalu seperti itu. Iya, kakak bekerja terlalu keras, kami mencoba menasihatinya tetapi dia tidak mendengarkan, dan tidak ada yang berani melakukan apapun. Pipa berkata dengan lembut. Tang Tian juga sakit kepala dengannya, Suster Sai Lei yang besar bukan nama yang dipanggil secara acak, dia bahkan akan bertengkar dengannya, sehingga tidak ada yang berani menghentikannya. Tiba-tiba, Tang Tian bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas anggaran sekarang? Handuk tangan. Petik 2. Iya, Pipa berkata dengan canggung. Nama panggilan, Handuk Master Jing Shou telah diedarkan, tetapi untuk mendengarnya dari Tang Tian, Pipa merasa kasihan pada Master Jing Shou. Haha, bagus sekali. Tang Tian berkata dengan gembira, mulai hari ini, anggaran laboratorium mekanik, akan langsung dikaitkan dengan waktu tidur Sai Lei. Setiap jam lebih sedikit dari tidurnya, kami akan mengambil 5% dari anggaran mereka. Petik 2. Long Shou Jing adalah pria yang sederhana, dia tampak sangat keras, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang sangat lembut. Tahun itu, demi meyakinkan Tang Tian, dia harus menggambarkan cara orang yang galak menunjukkan ketegasannya. Setelah Tang Tian menetapkan aturan ini, Long Shou Jing akan melakukannya tanpa memberikan kesempatan. Sungguh, keduanya dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutan. Pipa mengagumi gagasan Tang Tian, gagasan guru benar-benar sempurna. Dia bisa membayangkan, demi anggaran, kakak hanya bisa tidur dengan marah. Dia menutupi mulutnya dan terkekeh. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dia ragu-ragu, tetapi mengumpulkan keberaniannya, Tuan, pernah ada masalah ketika orang-orang dari Taurus Constellation datang untuk menemukan kakak perempuan. Oh, Tang Tian ingat bahwa Sai Lei berasal dari konstelasi Taurus. Mereka datang untuk mengganggunya, ingin kakak kembali untuk melihat-lihat, dia menjadi marah, dan mereka mengatakan beberapa kata-kata buruk, menyebabkan kakak menangis. Pipa berkata dengan sedikit marah, mereka bertindak terlalu jauh. Awalnya mereka meminta maaf padanya, lalu sekarang mereka memainkan metode seperti itu. Kalau bukan karena kakak, aku pikir semua orang akan mengalahkan mereka. Petik 2. Wajah Tang Tian menjadi dingin, mereka ingin Sai Lei kembali ke Taurus Constellation untuk melihat-lihat. Pipa mengangguk, ya. Mereka pasti ingin menahannya karena diberi kesempatan. Petik 2. Baiklah, Sai Lei telah benar-benar meninggalkan konstelasi Taurus terlalu lama, dia harus kembali untuk melihatnya. Nada bicara Tang Tian sangat dingin. Menguasai. Pipa terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa guru akan benar-benar setuju untuk kakak kembali ke konstelasi Taurus, dia segera menyesali kata-katanya. Tang Tian melambaikan tangannya, dan menghentikan Pipa dari berbicara, dia tertawa sinis, di mana semua tentara yang tidak memiliki tugas sekarang. Minta Tang Chou untuk memilih beberapa unit dan menemani Sai Lei untuk tur keliling Taurus Constellation. Tidak terburu-buru, dia sudah lama tidak di sana, dia perlu melihat dengan baik di sana. Petik 2. Tang Tian sangat marah, seorang gadis kecil yang dipaksa keluar dari rumahnya, dan kehidupan yang harus dijalaninya, jelas bukan yang bisa dipikirkan orang. Gelombang hutang ini, harus dibayar. Gelombang. Pipa kaget, dia langsung menjadi bahagia, dan dengan cemas berlari, aku akan menemukan Tuan Tang Chou sekarang. Gelombang itu benar, bagaimana bisa guru tahan menyaksikan kakak ditindas. Tapi ketika dia marah tadi, itu sangat menakutkan. Gelombang. Tang Chou yang telah kembali ke kota Tiga Roh segera mulai bekerja. Lingkup pekerjaannya terutama di Heaven's Road, Ursa Major Constellation memiliki terlalu banyak unit, dan tidak ada yang mengawasi semuanya. Dengan Bing di Galaksi Suci, dia tidak khawatir sama sekali. Hal pertama yang dilakukan Tang Chou adalah memeriksa situasi pelatihan tentara. Kota Tiga Roh saat ini telah dikembangkan menjadi salah satu kota terbesar di wilayah Roh. Untuk keselamatan dan keamanan, setiap saat, selalu ada 2 pasukan yang berjaga. Barak di Three Spirit City memiliki skala besar. Tentara yang menjaga kota Tiga Roh selalu berbeda, selalu bergiliran dari daftar tugas, yang nyaman untuk diamati Tang Chou. Pasukan konstelasi besar Ursa masih muda, mereka memiliki potensi yang sangat besar dan patut ditiru, tetapi mereka masih membutuhkan banyak pelatihan keras untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Menerima perintah Tang Tian, Tang Chou kemudian membalik-balik laporan pasukan baru-baru ini. Konstelasi besar Ursa berkembang pesat, terutama bagi orang-orang muda, banyak talenta mulai mengungkapkan bakat luar biasa mereka. Tetapi orang yang paling rajin bekerja, masih Adrian, penasihat akademis dengan nama Hunter. Xiao Wu yang sangat dipuja oleh Tang Chou, setelah mempelajari ajaran Adrian, menunjukkan aura dan sikap seorang jenderal yang hebat. Sehubungan dengan mengajar siswa, Tang Chou harus mengakui bahwa dia masih kurang dibandingkan dengan Adrian. Misalnya, Chen Zilin, di bawah saran Adrian, telah menjadi ajudan Ahlun.
Berani ahlun dan tenang dan dikumpulkan Chen Zilin, mereka berdua telah menjadi kelompok kelas emas. Setiap nama dalam daftar membuat Tang Chou merasa bangga, tetapi dia juga merasa canggung. Gelombang siapa yang harus kupilih? Gelombang. Berbagai rasi bintang besar di Heaven's Road berada dalam kekacauan. Perang antara kelompok bela diri terhormat dan konstelasi Leo masih berlanjut, sampai pada titik di mana kedua belah pihak bertekad untuk membunuh yang lain. Perang antara dua pusat kekuatan telah sangat mempengaruhi struktur Heaven's Road. Scorpio Constellation, setelah menyambut Scorpio King yang baru, juga menyambut baik dalam kesempatan pengembangan kecepatan tinggi. Scorpio King yang baru telah mengungkapkan kepalan tangan dan kebijaksanaan besinya. Sima Xiao, yang lahir di Uni Klan dengan sangat cepat menelan seluruh Union. Mempromosikan orang-orang baru dari klan Union dan memisahkan penghitung waktu lama Scorpio Constellation, Sima Xiao memegang Scorpio Constellation di tangannya. Scorpio Constellation berhasil mendapat untung baik dari Leo Constellation dan Honorable Martial Group. Selain itu, ada perang lain yang menarik banyak mata juga. Perang yang telah lama berlalu antara konstelasi Ophiuchus dan Onyx Soul meletus sekali lagi. Secara keseluruhan, tidak ada banyak perubahan mengejutkan dalam situasi ini. Permaisuri Sagittarius masih tinggal di istananya. Berita terbesar Cancer Constellation hanya memperoleh 3 harta peringkat emas. Aquarius Constellation masih mendapatkan jumlah uang terbesar di seluruh Heaven's Road. Bahkan konstelasi besar Ursa Tiran yang menonjol menjadi sangat tenang. Tetapi orang-orang yang memiliki akal, bisa merasakan gerakan tersembunyi mengalir di bawah semua ini. Konstelasi Libra yang dekat dengan konstelasi besar Ursa diam-diam berubah. Pertempuran internal di dalam konstelasi Aries semakin intens. Konstelasi Pisces dan Capricornus Constellation diam-diam menjalin kontak. Banyak orang bisa merasakan sesuatu, mungkin, badai yang belum pernah terjadi sedang terjadi. Tenang sebelum badai. Semua ini tidak masalah bagi Tang Tian, karena ia memiliki masalah yang paling mendesak, jembatan ponton di lautan cahaya. Tri-Spirit City, Screw menyaksikan Bing pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bing dan dia berbicara tentang masa lalu tentara salib selatan, dan berbicara tentang Ah Sin, berbicara tentang komandan, dan bahwa ia berutang pada Bing senjata mekanik. Screw kemudian tahu bahwa ia dulunya seorang insinyur mesin, dan tahu bahwa ia dulunya adalah obrolan, bahwa ia suka menjilat orang, dan bahkan rokok di tangan Bing adalah miliknya yang digunakan untuk menjilat bantuan dari komandan, dan dia tahu tentang hari-hari dan angin masa lalu, dan tahu bahwa itu adalah pertempuran terakhir. Screw mendengarkan dengan tenang, dia tahu bahwa Bing tidak berbohong kepadanya. Keakraban yang samar-samar yang melekat dalam hatinya, kesedihan dan rasa sakit yang samar-samar, semua kerinduan yang tersisa, seperti tali yang ditarik dan beresonansi. Gelombang mungkin akan ada hari yang aku akan ingat. Gelombang. Tampilan belakang Bing menghilang dari penglihatannya, dan Screw menarik pandangannya. Gelombang Bing berkata bahwa dia telah menemukan Ah Sin. Bing berkata, mereka pasti akan menemukan komandan. Bing mengatakan bahwa semua orang akan kembali bersama lagi, bertarung bersama seperti bagaimana di masa lalu. Gelombang. Meskipun dia merasa seperti orang asing bagi mereka semua, tetapi Screw masih bisa merasakan kegembiraan dan antisipasi di hatinya. Dia berbalik dan berjalan. Tidak ada yang mengganggunya, semua orang tahu kehilangan ingatan Screw. Kepada petugas logistik yang tinggal sampai akhir pertempuran, semua orang merasa sangat menghormatinya. Screw tiba-tiba berhenti, matanya mendarat ke tumpukan produk limbah di sudut, itu adalah komponen yang rusak dari senjata roh mekanik, setelah jangka waktu tertentu, mereka semua akan dipindahkan untuk dilebur kembali. Keakraban yang samar muncul di kepala Screw, dia tanpa sadar berjalan mendekat. Dia berlutut, dan memeriksa semua komponen aneh, rasa keakraban menjadi lebih kuat, dia ragu-ragu sejenak, dan mengambil bagian lain dan melihatnya. Gerakannya canggung dan aneh. Sai Lei yang sangat marah setelah bangun tidur, siap untuk mencari Tang Tian untuk membahas tentang rencana yang tidak masuk akal untuk hubungan antara tidurnya dan anggaran mereka, ketika dia secara kebetulan berjalan melewati tempat kejadian Screw dan komponen-komponennya, dan tidak dapat membantu tetapi berhenti. Dia baru saja akan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi ketika dia memikirkan masa lalunya, dia tenang. Dia diam-diam mengamati arwah umum yang kikuk seperti anak kecil. Gelombang kamu sebelumnya adalah kepala insinyur mesin dari Southern Cross Army, bahkan jika ingatanmu hilang, bahkan setelah semua kehancuran, hasrat dan impianmu untuk teknik mesin tidak akan pernah mati, kan? Gelombang. Berkenaan dengan jembatan ponton di lautan cahaya, waktu adalah esensi. Jika mereka tidak mengambil kesempatan di depan orang lain dan mengambil alih kendali jembatan ponton, jika orang lain mengambilnya, situasinya akan menjadi sangat rumit. Pada malam itu juga, beberapa pasukan yang baru saja tiba di benua Sang sekali lagi berkumpul. Dengan Bing sebagai komandan keseluruhan, dengan bimbingan dari Fast Star Continent, mereka mengambil alih kendali atas jembatan ponton. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Sebelum Bing sepenuhnya mengambil kendali atas seluruh jembatan ponton, tidak mungkin ada kebocoran informasi. Jika Fast Star Continent mengetahui niat mereka yang sebenarnya, maka rencananya akan meledak, dan Fast Star Continent akan mengimplementasikan rencana itu untuk diri mereka sendiri.
Apa yang ingin digunakan oleh benua bintang luas adalah keserakahan Tang Tian. Bai Yue dan Su Jin berlari ke Tang Tian untuk mencari berita, itu hanya sehari, tapi ada gerakan skala besar, itu jelas masalah besar. Tang Tian secara alami tidak mengungkapkan apapun, dan dengan santai membuang alasan untuk menanganinya. Apakah kamu perlu istirahat? He Siji memiliki wajah penuh kelelahan, tidak mudah menangani pertanyaan Bing yang tak pernah berakhir untuk orang tua seperti dia. Armada bergerak dengan kecepatan penuh. Tetapi untuk bergerak dengan kecepatan penuh untuk waktu yang lama akan menyebabkan penderitaan bagi tubuh kapal, tetapi untuk langkah yang sangat penting, mereka tidak peduli kehilangan beberapa kapal. Tidak, Bing menggelengkan kepalanya. Sejak awal, matanya tidak pernah meninggalkan diagram rencana pertahanan untuk jembatan ponton sama sekali. He Siji dipenuhi dengan kekaguman terhadap pandangan ke depan Bing. Baginya, Bing adalah seorang komandan yang luar biasa, yang jauh lebih baik darinya. Di sepanjang jalan, Bing terus membombardirnya dengan pertanyaan tentang setiap detail mengenai jembatan ponton. Banyak dari mereka, jika bukan karena He Siji secara pribadi menjaga jembatan ponton, ia tidak akan pernah bisa menjawab. Setelah ditanyai secara terperinci, Bing memecah jembatan ponton menjadi 3 bagian. Tata letak yang kental dan berkerumun membuat He Siji membuka matanya lebar-lebar, banyak konten yang dia tidak mengerti. Tapi kewaspadaan Bing meninggalkan dampak yang mendalam pada He Siji. Jika Fast Star Continent memiliki komandan yang sama hebatnya, mungkin situasinya akan sangat berbeda. He Siji dipenuhi dengan penyesalan, tapi dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Komandan tingkat tinggi seperti itu hanya bisa bertemu, dan tidak dicari, dia bukan seseorang yang bisa diperoleh hanya dari perawatan. Tetapi He Siji tidak menyia-nyiakan pengalamannya selama puluhan tahun, ia dengan cepat menemukan tumit Akilis terbesar Bing, dan itu adalah kekuatan militer tipis yang membentang. Bagi benua bintang luas, pertahanan jembatan ponton di lautan cahaya adalah beban yang luar biasa, dan itu sama untuk benua Sang. Harus dikatakan, pasukan dari benua Sang sangat kuat, mereka semua adalah pekerja keras dan gigih, dan adalah elit sejati, meninggalkan kesan mendalam pada He Siji, sama seperti sekarang, para prajurit memanfaatkan waktu untuk beristirahat, latihan jarak jauh telah membuat kelelahan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibersihkan 1 atau 2 hari, tetapi tidak ada yang mengeluh. Benua Sang jauh lebih kuat daripada benua bintang luas, tapi itu masih belum cukup untuk menanggung beban perimeter pertahanan yang panjang, dan itu adalah lubang besar yang He Siji gali untuk benua Sang. Dia merasa sangat senang, dan penasaran, apa yang akan dilakukan komandan yang luar biasa. Sebenarnya, situasi di jembatan ponton jauh lebih parah daripada apa yang telah dilukis oleh He Siji. Jembatan ponton panjang memiliki banyak bagian yang berada dalam pertempuran. Gelombang demi gelombang bajak laut, seperti hiu yang mencium darah dan maju ke depan. Ada banyak bajak laut yang benar-benar pembangkit kekuatan lainnya yang menyamar, selama ada kesempatan, mereka akan menerkam dan menggigit besar. Semua pasukan standar ini jauh lebih sulit ditangani daripada bajak laut. Ketika armada tiba di jembatan ponton, mereka menghadapi pertempuran skala kecil. Semua perompak dengan cepat terbunuh, tetapi itu menunjukkan betapa buruknya situasi telah menurun. Pasukan garnisun dari Fast Star Continent telah lama menerima pesan dan sedang menunggu mereka. Ini semua adalah kunci untuk benteng, mulai sekarang, itu milikmu, kami ucapkan semoga beruntung. He Siji tidak melangkah ke jembatan ponton, itu akan membuatnya lebih sedih, itu adalah simbol jatuhnya benua bintang luas. Dia membawa beberapa tentara yang setengah lumpuh dan mundur. Bing menarik napas dalam-dalam, ia tahu bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. Kamu harus tahu, ketika Bing mendapatkan jembatan ponton dan ketika pasukan Fast Star Continent mundur, Tang Tian segera mengambil tindakan. Dia mencari Bai Yue dan tanpa menyembunyikan apapun, dia menjelaskan seluruh proposal untuk jembatan ponton. Napas Bai Yue langsung menjadi cepat, ia pingsan dari surga mengirim biskuit yang jatuh di kepalanya. Itu adalah jembatan ponton di Laut Cahaya, jembatan ponton terpenting, area paling utama. Untuk dapat terjun 1 kaki ke area strategis tanpa syarat, itu berarti pengaruh dan kekayaan. Bahkan untuk keluarga Bai, keluarga tiran yang tidak perlu di wilayah selatan dengan sejarah yang kaya, mereka tidak dapat menahan daya tarik seperti itu. Perintah rahasia telah dikirim ke keluarga Bai dengan kecepatan tercepat. 2 pasukan kelas perak keluarga Bai berkumpul dengan mendesak, dan dengan kecepatan tercepat mereka maju menuju benua bintang luas. Tanpa ragu, Bai Yue telah melompat ke atas. Dia sangat percaya bahwa kesempatan seperti itu tidak akan pernah muncul lagi dalam hidupnya. Bai Yue cerdas, dan tahu bahwa rencana dermawan Tang Tian pasti akan berhasil. Ketika saatnya tiba, mengendalikan jembatan ponton pasti akan dengan aliansi. Itu akan menjadi aliansi terbesar wilayah selatan. Untuk memikirkan aliansi, mereka membutuhkan sekutu yang cukup. Selain benua pasir putih, keluarga Bai membutuhkan sekutu lainnya. Dia menyarankan Tang Tian untuk mengundang Suji Worldwide Commerce ke pesta itu. Tang Tian baik-baik saja dengan gagasan itu, dia dan Suji Worldwide Commerce memiliki kolaborasi yang menggembirakan, dan dia tidak berpikir tentang Suji Worldwide Commerce sebelumnya karena mereka adalah bisnis perdagangan senjata dan bukan pembangkit tenaga listrik benua.
Sujin yang menerima berita itu langsung menjadi bersemangat, dia tahu bahwa jika hal seperti itu berhasil, layanan untuk perdagangan ini akan dapat mendorongnya untuk menjadi patriark potensial berikutnya. Bai Yue kemudian mendorong keluar semua keluarga yang bisa dia pikirkan, tentu saja ingin membantu Tang Tian dengan proposal dengan sepenuh hati. Dalam hal akrab dengan wilayah selatan, Tang Tian dan Bing tidak dapat bersaing dengan keluarga Bai. Bai Yue dengan cepat memilih sekutu yang paling cocok. Benua Ming, benua Yuan, benua Lihai, 3 benua yang juga terhubung melalui jembatan ponton. Rainbow Continent, meskipun tidak berhubungan langsung dengan jembatan ponton, cukup dekat dan bisa menjadi ancaman bagi jembatan ponton, dan dengan itu menjadi kuat, dengan cepat dipilih. Seperti itu, menambahkan benua Sang, Pasir Putih, keluarga Bai dan perdagangan seluruh dunia suji, aliansi itu terdiri dari 8 mitra. Hanya dengan melihat daftar ini, Bai Yue berani mengkonfirmasi bahwa jika aliansi itu sukses, itu pasti akan menjadi aliansi terbesar dan terkuat di wilayah selatan, benua Pasir Putih, benua Ming, benua Yuan, dan benua Lihai adalah 20 benua teratas di wilayah selatan, dengan benua Pasir Putih berada di 10 besar. Menambahkan keluarga Bai aristokrat tirani yang memiliki fondasi dalam dan koneksi, 5 senjata teratas pedagang suji perdagangan seluruh dunia, harimau yang menakutkan di benua Sang, kekuatan aliansi itu sudah pasti. Dengan sangat cepat, Suji Worldwide Commerce mengirim berita kembali, mereka bersedia bergabung. Dari 2 mediator, mereka membentuk 3 pihak di mana mereka akan mencari tuan benua lain dari beberapa benua lain untuk membahas masalah tersebut. Ini adalah poin penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan. Musuh dihancurkan ke segala arah, tetapi ekspresi di wajah Bing tidak berubah, terus maju. Itu sudah gelombang keempat musuh yang telah mereka kalahkan dalam perjalanan, jembatan ponton saat ini sudah sangat rusak, dan banyak kelompok bajak laut akan masuk melalui celah-celah. Karena para perompak sangat lincah, itu menyebabkan jembatan ponton hampir menjadi tidak dapat digunakan, dan tidak ada karavan barang yang berani menggunakan jalur itu. Fast Star Continent sebelumnya merekrut banyak warga untuk memulihkan jembatan ponton, tetapi karena kemajuan pemulihannya terlalu lambat, ia meninggalkan banyak celah. Sebagai sabuk energi, jika tidak memiliki celah, akan sulit untuk menerobos. Jembatan ponton memiliki musuh alami juga, dan itu adalah korosi energi di laut energi yang tak terbatas. Korosi energi di laut energi secara perlahan tapi perlahan akan merusak jembatan ponton, dan jika direntangkan cukup lama, celah akan terkorosi keluar dari jembatan ponton. Setelah setiap periode, Fast Star Continent diperlukan untuk mengirim orang masuk untuk restorasi. Saat ini, semua celah ini telah menjadi titik serangan terbaik bagi para perompak. Bing tidak memiliki tenaga tambahan untuk melakukan restorasi. Bing tidak peduli sama sekali, dia tidak peduli dengan semua kesenjangan, mereka hanya ketidaknyamanan kecil yang tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Apa yang dilihatnya penting, adalah benteng yang dibangun oleh benua bintang luas di jembatan ponton. Semua benteng ini terletak di persimpangan jalan utama, dan setelah bertahun-tahun terus memperkuat mereka, mereka telah menjadi sangat kuat. Selama mereka mengambil kendali atas benteng-benteng ini, mereka akan berdiri di atas dasar yang tak terkalahkan, dan kunci-kunci itu ada di tangan Bing. Meskipun mereka tertutup, tetapi benteng yang tidak memiliki prajurit yang mengelolanya, mungkin menjadi masalah bagi bajak laut yang lebih kecil, tetapi bagi bajak laut dengan kekuatan besar, itu tidak masalah. Bahkan jika mereka tidak memiliki frigat atau kapal pengepungan, menyerang dan menerobos hanya masalah waktu. Itu benar, semuanya hanya masalah waktu. Bing berpacu dengan waktu. Selama ada benteng yang ditempati oleh bajak laut, situasi Bing akan mengerikan. Pasukan yang bersamanya sudah ketat, dan tanpa kapal pengepungan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyerang benteng yang diduduki. Dengan kurangnya waktu, Bing ingin menduduki benteng-benteng ini dan mengambil kendali nyata atas jembatan ponton sebelum para perompak atau kelompok-kelompok besar lainnya dapat bereaksi. Karena kapal angkut terlalu lambat, Bing memerintahkan mereka untuk turun dari kapal, meskipun ini akan menyebabkan para prajurit menjadi lebih lelah, tetapi setiap menit diperhitungkan, dan kecepatan masih merupakan aspek terpenting dari rencana tersebut. Satu-satunya kapal yang tersisa adalah Black Arrow Warship, yang memiliki kecepatan yang kuat, dan mampu memungkinkan pasukan mereka untuk memiliki kemampuan menyerang. Hasil dari pelatihan di Laut Energi ditampilkan. Terlepas dari apakah itu Swift Army atau Skull Unit, pergerakan pasukan mereka tidak lambat, dan semua orang tampil dengan standar. Dibandingkan dengan lingkungan Laut Energi yang berbahaya dan keras, jembatan ponton seperti surga. Selain Swift Army, Skull Unit dan Underworld Continent Mons Iblis, ada kelompok unik lain di tangan Bing, yaitu konstelasi Sagittarius Suci Saint Galaxy yang dipimpin oleh Kren, dan konstelasi Aries yang dipimpin oleh Lingsu. Di seluruh 5 konstelasi Kepulauan Selatan, konstelasi Sagittarius dan konstelasi Aries adalah 2 konstelasi dengan kemampuan ofensif terkuat. Cancer bertanggung jawab atas pertahanan, Aquarius dan Libra bertanggung jawab atas kontrol. Dalam perlombaan melawan waktu, mereka perlu melakukan semuanya sekaligus, untuk menang dengan cepat, dan dengan demikian 2 rasi bintang dengan kemampuan ofensif terkuat dipilih. Bing tahu itu, meskipun kelima murid keluarga itu kuat, tetapi mereka pasti masih amatir.
Beruntung bagi mereka, mereka memiliki pelatihan yang memoles mereka. Para murid dari 5 keluarga mengalami kemajuan besar dalam penggunaan harta karun bintang mereka, dan di bawah permintaan Tang Chou, mereka mempelajari koordinasi taktik perang yang mendasar. Tetapi sangat disayangkan bahwa koordinasi taktik mendasar ini tidak cukup bagi mereka untuk menjadi unit tentara yang kuat. Bing memberikan para amatir ini kepada Kren dan Ling Su, karena mereka tidak dapat membentuk kelompok, maka mereka harus dapat melepaskan kekuatan masing-masing. Kren dan Lin Su adalah dua seniman bela diri yang kuat, dan bisa mengajari mereka cara bertarung dan menggunakan harta mereka. Jembatan ponton bukanlah tempat yang sangat luas, dan karenanya lebih cocok untuk penggunaan kekuatan individu. Kren dan Ling Su yang memiliki kemampuan bertarung tirani, menunjukkan kekuatan mereka beberapa kali di banyak pertempuran. Tuan Ling, teknik tombak kamu, dari mana kamu mempelajarinya? Yu Qingyi tidak bisa lagi menahan, bukan hanya dia, murid-murid lain dari keluarga Yu semua meregangkan leher mereka, wajah mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Itu terlalu mirip. Teknik tombak Ling Su sangat mirip dengan teknik tombak keluarga Yu, kemiripannya tidak berhenti pada penampilannya tetapi bahkan semangatnya mirip, aura yang dilepaskan dari teknik tombaknya juga sangat mirip dengan teknik tombak mereka. Apa yang membuatnya semakin tak terbayangkan adalah bahwa pencapaian Ling Su pada teknik tombaknya, yang membuat mereka tercengang. Guru aku. Ling Su melirik mereka. Dia tahu bahwa mereka semua berasal dari keluarga Yu, dan dari sanalah konstelasi Aries berasal, jadi dia sama penasarannya, dan tidak menyiksa mereka. Tetapi dengan sangat cepat, ia menjadi kecewa, karena teknik tombak para murid tampaknya lebih rendah daripada Aries Sphere of Stars-nya. Saat ini, kekuatan dan wawasan Ling Su jauh lebih kuat dari apa yang ada di masa lalu, hanya dengan pikiran, ia bisa melihat dengan jelas melalui berbagai hal. Aries Sphere of Stars yang berasal dari keluarga Yu, karena energi tipis di Heaven's Road, menjadi sangat lemah. Jadi, di bawah kerja keras dan pencerahan para seniman bela diri di masa lalu, mereka berjalan di jalur Dao yang sama sekali baru, secara bertahap berubah dan membentuk Aries Sphere of Stars yang berasal dari hukum. Tetapi karena energi di galaksi suci-suci kaya, teknik tombak keluarga Yu sama dengan teknik bela diri lainnya di galaksi suci-suci, mereka tidak perlu memperbaiki teknik mereka dan mereka sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Dan energi padat, seperti salju tebal, memfasilitasi mereka tetapi pada saat yang sama membuat pencerahan mereka pada hukum menjadi lebih sulit. Itulah perbedaan antara Heaven's Road dan Secret Saint Galaxy. Orang-orang suci galaksi suci dilahirkan sebagai orang suci, dan tampak jauh lebih kuat daripada orang-orang jalan surga. Tetapi energi yang tipis, bukannya memungkinkan mereka untuk memahami hukum, jadi setelah melangkah ke peringkat Saint, mereka bahkan akan lebih kuat daripada orang-orang suci galaksi Saint. Satu kuat pertama dan lemah kemudian, yang lain lemah pertama kemudian kuat kemudian, ini adalah dua kehidupan yang berbeda yang dibentuk oleh dua lingkungan yang sama sekali berbeda, membentuk dua jalur Dao yang berbeda. Bos Ling, apakah gurumu bernama Yu? Yu Qingyi berkata, ketika dia melihat ekspresi Ling Su yang seperti senyum namun bukan senyum, wajahnya memerah. Para murid lainnya juga malu, pencapaian teknik tombak Ling Su adalah tingkat yang nyaris tidak bisa dicapai oleh siapapun di keluarga Yu. Guru aku tidak memberitahu aku nama belakangnya. Nada bicara Ling Su agak suram, setelah memikirkan gurunya, dia akan menjadi agak sedih, tetapi dia dengan cepat keluar dari kesedihannya, dia yang sekarang, sudah memiliki kualifikasi untuk memungkinkan gurunya merasa bangga. Melihat semua murid keluarga Yu dalam pemikiran yang mendalam, dia memberikan jawaban langsung, teknik tombak guru berasal dari konstelasi Aries. Konstelasi Aries. Rasi bintang Aries yang kita panggil ini. Petik 2. Tunggu, tidak, apakah itu konstelasi Aries yang merupakan objek roh kita? Mungkinkah ada benar-benar tempat yang disebut konstelasi Aries? Semua murid keluarga Yu menjadi gempar, mereka awalnya berpikir bahwa nama, Aries Constellation, adalah nama panggilan acak yang diberikan bos mereka kepada mereka. Mendengar Ling Su menyebut namanya, gelombang mungkinkah benar-benar ada tempat bernama Aries Constellation? Gelombang. Ling Su merasakan kepalanya kesakitan, pertanyaannya akan memiliki penjelasan yang rumit, dan dia membenci hal-hal seperti itu. Dia mengabaikan kebingungan mereka, dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu Aries Sphere of Stars. Meskipun mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, tetapi untuk dapat mempelajari Aries Sphere of Stars membuat mereka semua bersemangat, mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan Aries Sphere of Stars. Melihat kegembiraan mereka, Wei Tingting yang berada di dekatnya tidak bisa tidak bertanya kepada Kren, Master Kren, apakah benar-benar ada konstelasi Sagittarius? Kren, ya, ada. Para murid keluarga Wei menjadi gempar, mereka semua berkumpul bersama. Dibandingkan dengan Ling Su yang pemarah, Kren yang lebih lembut dan ramah menerima pemujaan semua orang. Wei Hao bertanya, Master Kren, teknik bela diri kamu, apakah itu terkait dengan Sagittarius Constellation? Tidak. Kren menjawab dengan hangat, teknik bela diri aku berasal dari Grus Constellation. Semua orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Kren tertawa, tetapi permaisuri konstelasi Sagittarius adalah kakak perempuan ibuku. Wah.
Semua murid keluarga Wei mengungkapkan ekspresi kaget yang berubah menjadi sukacita. Master Kren, bagaimana hubungan konstelasi Sagittarius dan harta ini? Tuan, kenapa kamu bukan penerus Sagittarius Constellation? Semua orang mulai bertanya. Kren tidak bisa menahan senyum, tetapi hatinya agak turun, bibinya selalu berharap bahwa dia akan mewarisi Sagittarius Constellation, tetapi dia masih memilih Grus Constellation. Di masa lalu, karena keluhan masa lalu, ia tidak memiliki pendapat yang menguntungkan terhadap konstelasi Sagittarius. Tetapi saat ini, setelah melihat dunia, dia tidak lagi seperti masa lalu, dia lebih bijak dan terbuka, dan dendam masa lalu telah hilang. Bibinya berharap bahwa ia akan mewarisi konstelasi Sagittarius, karena hubungan dekat mereka, tetapi alasan lain adalah bahwa konstelasi Sagittarius tidak mampu menghasilkan seorang anak muda yang mampu memikul tanggung jawab. Semua murid keluarga Wei dan konstelasi Sagittarius berasal dari tempat yang sama. Kren mulai mempertimbangkan, gelombang mungkin aku bisa menemukan kandidat yang cocok dari mereka semua. Gelombang. Mungkin aku bisa mengajari kalian beberapa hal dari Sagittarius Constellation. Senyum Kren selalu memunculkan perasaan seperti angin musim semi, aku tahu satu atau dua hal dari sana. Itu keren. Wow, itu luar biasa. Petik 2. Apakah teknik bela diri Sagittarius Constellation sama dengan keluarga Wei kita? Bing memperhatikan keributan dari dua unit, tetapi tidak menghentikan mereka. Ajaran Ling Su dan Kren akan sangat membantu pertumbuhan mereka. Mungkin itu mungkin tidak tampak pada saat ini, Bing juga tidak berharap mereka akan banyak membantu, karena para pemuda adalah milik masa depan. Di depan, kubu samar-samar terlihat. Semua orang menjadi tegang, benteng di depan adalah benteng terpenting dari jembatan ponton, benteng simbol cerah. Jika kita memanggil jembatan ponton sebagai sabuk cahaya, maka simbol stronghold seperti sepotong batu, tertanam setengah di dalam sabuk cahaya, terletak tepat di tengah laut energi. Jika tentara bisa memegang benteng, tidak hanya mereka akan bisa menjaga jembatan ponton, tetapi mereka bisa memasuki laut energi melalui pintu lain ini, dan meluncurkan serangan. Jika musuh menyerang benteng simbol cerah dari laut energi, maka jembatan ponton akan menjadi rute logistik alami bagi mereka untuk memberikan aliran pengisian yang stabil. 3 benteng yang paling penting dari benua bintang luas, adalah benteng yang mirip dengan kubu simbol cerah, ketiganya mampu memberikan bantuan satu sama lain, dan mampu menunjukkan kegunaan yang sangat besar. Jika mereka bisa mengalahkan Bright Symbol Stronghold, mereka akan merebut poin penting pertama. Tiba-tiba, mata Bing menyusut, dia melihat bekas-bekas luka energi menembus dinding cahaya jembatan ponton, berkedip-kedip tanpa batas. Seseorang menyerang Bright Symbol Stronghold. Dia segera memberi perintah, semua tentara maju. Wajah Yingyan memerah karena kegembiraan, dinding aura cahaya dari Symbol Stronghold goyah, kesuksesan ada di depannya. Sebagai salah satu bajak laut kontinental terhormat marsial dari wilayah selatan, tidak ada ruang untuk keraguan untuk prestasi Yingyan. Ketika benua bintang luas terus-menerus mengirim pasukan mereka untuk bertarung dengan benua Sang, ia segera melihat peluangnya. Baginya, benua bintang luas telah membuat kesalahan militer yang besar, dan itu sedang menyebar unitnya. Baginya, benua mulai luas harus mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menginjak-injak benua Sang dengan satu gerakan, sehingga mencegah bahaya lebih lanjut muncul ke permukaan. Tetapi benua bintang luas itu terlalu berhati-hati atau meremehkan musuh-musuh mereka. Mereka selalu mengirimkan pasukan yang tidak cukup dalam upaya untuk menghancurkan musuh-musuh mereka, tetapi sebaliknya memberi musuh-musuh mereka kesempatan untuk membuat pergantian ajaib. Kemenangan demi kemenangan, mereka menari-nari di sekitar musuh-musuh mereka. Semakin banyak mereka bertempur, semakin kuat mereka, semakin mereka berjuang, semakin berani mereka. Hal ini menyebabkan benua bintang luas secara bertahap jatuh ke sisi yang kalah. Yingyan secara khusus meneliti di benua besar di wilayah selatan, dan tahu segala situasi mereka saat ini dan kemungkinan ancaman. Keadaan di sekitar Vast Star Kontinen sama sekali tidak aman, tetapi memiliki banyak kekayaan. Selama Vast Star Kontinen mengungkapkan celah, benua di sekitarnya pasti akan menerkam untuk menggigit. Pada saat itu, Yingyan tidak tahu apakah benua Sang bisa menang, tapi dia masih bertaruh. Dia membawa bajak lautnya sendiri dan menghabiskan banyak upaya, mengambil bundaran besar, dan akhirnya tiba di lokasi penyergapan dekat jembatan pontun. Vast Star Kontinen tidak punya waktu untuk merawat pasukan sekecil itu di sekitar jembatan pontun atau memiliki tenaga cadangan untuk patroli, sehingga mereka dapat mendekat tanpa ada yang tahu. Apa hal paling berharga dari benua bintang luas? Jembatan ponton di lautan cahaya. Ketika benua bintang luas tenggelam, yang pertama menderita pasti adalah jembatan ponton. Yang terhormat benua bela diri memiliki laporan rinci tentang jembatan ponton. Setelah meneliti dengan seksama, Yingyan menempatkan targetnya di benteng simbol cerah. Dengan menjaga kubu, mereka bisa menyerang dan bertahan sesuka hati. Bagi seorang bajak laut, benteng seperti itu tidak memiliki arti. Tapi Yingyan memiliki penilaian sendiri, jika benua bintang besar kehilangan kendali atas jembatan ponton, maka jembatan ponton akan menjadi target dari berbagai benua, dan kemudian akan menjadi medan perang berantakan yang benar-benar berantakan. Dan Yingyan, yang memegang kesempatan untuk mengambil alih Bright Symbol Stronghold,
memiliki chip tawar-menawar untuk berurusan dengan berbagai benua. Memanggil benua wilayah selatan untuk menguras tenaga adalah tugas utama, bajak laut. Dan ketika bajak laut dekat jembatan ponton mulai meningkat, Ying Yan segera tahu bahwa pertempuran penangkapan telah dimulai. Ying Yan, yang mengadakan rencana darurat, segera memimpin bawahannya untuk menyerang Bright Symbol Stronghold tanpa ragu-ragu. Ketika dia tiba di Bright Symbol Stronghold, dia terkejut mendapati bahwa Bright Symbol Stronghold yang tertutup tidak memiliki penjaga. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah jebakan, tetapi setelah beberapa kali pemeriksaan, dia tertegun menyadari bahwa tidak ada satu jiwa pun di dalamnya. Kejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan fanatik, meskipun dia tidak mengerti mengapa, tetapi dia tahu bahwa itu adalah surga yang memberi kesempatan. Dia segera meluncurkan serangan kekuatan penuh pada Bright Symbol Stronghold, selama dia menembus lapisan penghalang energi, benteng penting akan berada di tangannya. Aura tombak yang menyilaukan, aura pedang, aura bilah semuanya terus menyerang penghalang energi. Seperti pohon layu, penghalang energi mulai bergoyang seakan itu bisa pecah kapan saja. Wajah Ying Yan memerah karena kegembiraan, tetapi pikirannya cepat berpikir, dan dia mulai tenang untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dengan Bright Symbol Stronghold di tangannya, dia akan memanggil teman-temannya dan membentuk aliansi bajak laut nominal. Dia memiliki kepercayaan pada teman-temannya sendiri. Rencana bajak laut, yang terhormat Marsial Benua telah direncanakan untuk waktu yang lama, dan masing-masing bajak laut disaring melalui beberapa pilihan ketat. Setelah melalui pelatihan yang keras, semua kepala bajak laut ini yang telah menjalani pelatihan militer standar yang benar semua memiliki kualifikasi untuk menjadi komandan pasukan dari benua kecil. Semua kepala bajak laut yang luar biasa ini membentuk kelompok bajak laut dengan kekuatan yang jauh melebihi bajak laut biasa. Jika bukan karena menarik benua selatan, perompak ini akan menjadi lebih menakutkan. Kepada Departemen Internal Honorable Martial Continent, bajak laut yang mereka ciptakan dengan sangat hati-hati ini disebut sebagai bajak laut putih. Putih menandakan kehormatan dan cahaya mereka. Dengan beberapa bajak laut lagi, Ying Yan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan benua lain, dan menelan benua bintang besar yang lesat. Pada saat itu, apakah akan menggunakannya atau tidak sebagai titik fokus untuk mengambil alih wilayah selatan atau menggunakannya untuk mengubah benua lain, ia akan dimanja oleh pilihan, memegang kekuatan inisiasi. Penghalang cahaya benteng itu gemetar. Ying Yan menarik diri dari pikirannya, benteng itu akan dilanggar, membuatnya bersemangat, semua orang, masukkan semua milikmu, benteng akan dilanggar. Bang! Penghalang cahaya benteng akhirnya runtuh, dan aura yang hancur memenuhi langit. Moral para perompak sangat terdongkrak, dan lolongan kegembiraan mereka terdengar saat mereka mengerumuni Bright Symbol Stronghold. Ying Yan menggelengkan kepalanya saat dia tertawa, mereka semua terlatih. Itu adalah segerombolan, bagaimana mungkin ada formasi. Bagi Ying Yan, seorang jenderal lengkap yang terlatih dalam taktik militer standar, pemandangan seperti itu benar-benar akan menjadi bencana. Tetapi dalam kemenangan, bahkan kinerja mengerikan tidak terlihat terlalu buruk. Semua bawahannya masih bajak laut, berharap untuk melatih mereka menjadi tentara standar tidak mungkin. Bajak laut adalah buron dalam pelarian, mereka semua liar dan pemberontak, selama ada terlalu banyak aturan, mereka akan melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun Ying Yan telah melakukan banyak pekerjaan pada mereka, pertunjukan hari mereka yang biasa hampir tidak memuaskan, tetapi dalam sukacita itu, mereka semua telah membuang semua yang telah mereka pelajari. Gelombang sepertinya setelah pertempuran ini, aku perlu melatih mereka dengan baik lagi. Gelombang Ying Yan diam-diam memutuskan. Bing bergerak, bergegas menuju Bright Symbol Stronghold. Bing melirik penghalang cahaya yang goyah, dia segera menilai bahwa mengambil alih pertahanan benteng sudah terlambat. Semua pekerjaan yang telah dia lakukan sepanjang perjalanan, melewatkan tidurnya, ditampilkan dengan sangat bermanfaat. Setelah terus-menerus mengajukan pertanyaan Hesiji, Bing tahu medan dan struktur Strong Symbol Stronghold seperti punggung tangannya, dan segera merencanakan strategi pertempurannya. Kita harus menempatkan musuh di dalam benteng. Xie Yuan, posisimu adalah koridor tengah, tugasmu adalah memblokirnya. Bing berbicara dengan cepat, Si Sen, bawa anak buahmu untuk menunggu dalam penyergapan di gerbang ujung, jangan biarkan dirimu terbuka. Setelah musuh diblokir, tugas kamu adalah untuk mengiris pinggang musuh, ingat, ikuti gerbang dan bergegas masuk. Ayah, unit tengkorak adalah untuk berbaring di penyergapan di dua rumah di sisi, dan menyerang dari sana. Ling Su dan Kren, tugasmu, adalah fregat dan kapal perang musuh, ruang di dalamnya terbatas, jika mereka ingin masuk, kita tidak dapat mendukung penghalang pertahanan. Derek, berkoordinasi dengan ayah, tujuan kamu adalah fregat, hancurkan mereka. Ling Su, berkoordinasi dengan Xie Yuan, targetmu adalah kapal perang, ambil alih kapal perang. Petik 2. Semua orang bergegas ke posisi masing-masing, dan sebelum mereka ditetapkan, bang, penghalang cahaya hancur. Musuh-musuh di luar benteng segera berseru kegirangan. Semua orang tenang, mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman, bahkan dalam situasi yang paling cemas, mereka mampu tetap tenang dan mantap, tidak panik atau stres. Satu-satunya yang cemas adalah para murid yang dipimpin oleh Ling Su dan Kren, mereka belum pernah melewati pertempuran skala besar. Ling Su melirik para amatir,
melihat wajah mereka yang tegang, dia menjadi marah, gelombang amatir yang benar-benar. Gelombang. Dia mendengus, siapapun yang berani menyeret kita ke bawah, akan ditombak sampai mati. Kren justru lebih lembut, jangan panik, semua orang bersiap, ketika aku menggunakan jari aku untuk menunjuk arah, apakah kamu semua masih ingat Sunset Arrow? Petik 2. Kren telah membaca semua warisan konstelasi Sagittarius ketika dia masih muda, tetapi dia tidak mau belajar karena kebenciannya. Saat ini, memimpin sekelompok amatir dari konstelasi Sagittarius, dia tidak punya pilihan selain mengambil busur dan anak panah yang tidak dikenal. Semua orang mengangguk. Karena waktu singkat, Kren hanya bisa mengajari mereka teknik roh yang sederhana namun relatif kuat dari konstelasi Sagittarius. Sunset Arrow adalah teknik roh Sagittarius Constellation, itu tidak rumit, tetapi permintaan untuk kekuatan sejati tinggi. Tetapi para murid Sagittarius ini semuanya adalah orang suci, dan energi adalah yang paling mereka miliki. Tetapi pada saat ini, yang terkuat dari mereka semua bisa menembak 5, Sunset Arrow menunjukkan konsumsi energinya yang menakjubkan. Tetapi karena mereka tidak memiliki domain roh tetapi mengendalikan energi secara langsung, Kren harus membuat beberapa perubahan pada teknik roh agar mereka dapat belajar. Teriakan di luar benteng semakin dekat. Gerbang besar yang tidak memiliki penghalang cahaya untuk perlindungan hancur, sebuah kapal perang skala kecil bergegas masuk dengan kekuatannya yang luar biasa. Di belakangnya ada fregat licin. Dan ada banyak bajak laut yang mengikuti kapal perang dan fregat, berteriak dengan sorak-sorai dan raungan mereka seperti gelombang pasang di dalam benteng. Kapal perang di bagian depan seperti kuda liar yang tak terkendali, dalam napas ia melaju ke ujung benteng. Apa itu? Tiba-tiba, orang-orang di dalam kapal perang terkejut, di depan mereka adalah pasukan yang terbentuk dengan ketat. Tidak baik. Ini penyergapan. Wajah semua orang segera berubah. Tanpa menunggu mereka bereaksi, sebuah suara tiba-tiba meraung seperti guntur, aura cahaya yang menyilaukan menyala di belakang mereka. Wajah si Sen tidak berubah sama sekali, semua bawahan lamanya relatif tenang juga. Dibandingkan dengan mereka, Huo King dan Gunung Iblis yang baru semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan, mereka semua ingin bertarung. Evening Snow Ocean terhunus, ujung bilahnya menunjuk ke arah musuh. Gunung Iblis benua dunia bawah mulai mengisi daya secara diam-diam. Itu adalah tuduhan yang sangat cepat, namun tidak ada suara yang keluar, itu tidak sampai saat mereka mencapai tepat di depan musuh yang bereaksi bajak laut. Membunuh. Evening Snow Ocean menebas udara, di mana 500 bilah hitam di belakang menebas menjadi satu. Frekuensi sinkronisasi yang menakjubkan menyebabkan semua aura blade bergabung menjadi satu, satu pasang aura blade tak terbendung memotong ke laut bajak laut. Bang! Para perompak yang tidak tepat waktu untuk membela diri mereka langsung menderita kekalahan telak, semua anggota mereka terbebani dengan darah, bagian-bagian tubuh beterbangan di mana-mana. Aura bilah menyapu ujung belakang, menyebabkan papan kayu beterbangan, diikuti oleh aura cahaya yang menyilaukan dari bagian belakang fregat. Itu adalah sejumlah besar batu energi yang sangat terkonsentrasi, aura cahaya menyilaukan membengkak seperti balon dan melahap seluruh fregat. Bang! Ledakan hebat dan api merah aneh langsung melahap para perompak di sekitarnya. Matahari terbenam. Satu teriakan jelas keluar, dan suara tali busur keluar. Panah aura dari Sunset Arrows memiliki perbedaan yang jelas dari aura panah lainnya. Aura panah biasa berbentuk panah ringan tapi sedikit lebih padat dan membeku, bentuknya lebih panjang dan lebih cerah. Tapi bentuk panah matahari terbenam itu bulat, menyerupai banyak matahari yang menyilaukan. Hujan matahari menghanguskan seluruh langit.